Bab 31, Jantung Air yang Tenang. Jantung air yang tenang. Meraih buku dari Sen Biru, Penatua Mo meliriknya dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini, seharusnya tidak mungkin. Baiklah, apakah masih ada hal yang tidak kamu yakini yang ingin kamu konsultasikan? Jika tidak, aku akan pergi. Zhang Xuan menatap mereka dengan kebingungan yang tercermin di wajahnya. Apakah kedua orang ini sakit? Jika mereka ingin berkonsultasi dengannya, mereka seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Namun, mereka memilih untuk menanyakan hal-hal yang telah dijawab dalam buku. Dia bahkan tidak perlu memutar otaknya untuk mendapatkan jawaban untuk mereka. Betapa membosankan. Memikirkan bahwa salah satu dari mereka adalah pustakawan dan ahli sementara yang lain adalah guru yang bereputasi dan populer, Pui. Untuk tidak dapat menandingi seorang transenden sepertiku, mereka benar-benar kurang pengetahuan. Jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan lain yang mengganggu saya. Bagaimana Anda menafsirkan, mengedarkan siklus Qi, mencerminkan pemandangan 10.000 ciptaan? Menekan ketidakpercayaan di benaknya, Penatua Mo terus bertanya. Penatua lain telah mengajukan pertanyaan ini kepadanya beberapa hari yang lalu. Setelah dibingungkan olehnya, dia telah mengais-ngais paviliun kompendium untuk mencari jawaban, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dia hanya bisa berangkat dari perpustakaan dengan putus asa. Sekarang anak muda di depannya telah menjawab beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Kamu bahkan tidak tahu itu. Zhang Xuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Itu adalah dasar kultivasi tertinggi, oke. Ini mengacu pada fenomena di mana sementara Qi seseorang beredar melalui tubuh seseorang dalam satu siklus lengkap, pikiran seseorang tampaknya berada dalam keadaan berkeliaran di seluruh dunia saat mereka memahami aturan di balik kreasionisme. Kata-kata ini dicatat dalam teori darah dan Qi senior Bai Ming. Buku itu ada di rak ke-27 dan penjelasannya ada di halaman ke-69. Mengedarkan siklus Qi, mencerminkan pemandangan 10.000 kreasi, ini adalah salah satu dari sedikit ajaran sempurna yang ada dalam manual teknik kultivasi Fighter 1 dan, sehingga meninggalkan kesan yang cukup bagi Zhang Xuan. Kebetulan pendahulu Akademi Hongtian pernah menguraikannya, jadi dia memberikan pemberitahuan tambahan untuk itu. Mengapa seorang penatua, yang merupakan penjaga perpustakaan kompendium, perlu mengajukan pertanyaan yang begitu mudah kepadanya? Penatua Mo tidak segera menjawab kata-katanya dan sebaliknya, seperti Sen Biru, berjalan ke paviliun kompendium dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku berjudul Teori Darah dan Qi dan membaliknya ke halaman ke-69. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ini persis seperti yang dia jelaskan. Beberapa hari yang lalu, tetua itu membolak-balik banyak manual rahasia yang berbeda tetapi tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa itu akan dicatat dalam buku yang tidak jelas. Sebuah buku yang tidak jelas, untuk berpikir bahwa dia akan membacanya, sampai-sampai mengingat halaman-halamannya. Penatua Mo merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan segalanya tampak begitu menggelikan baginya saat ini. Jika bukan karena pertimbangan citranya, dia mungkin akan menarik-narik ujung rambutnya saat ini. Beberapa saat yang lalu, dia menuduh pihak lain menyebabkan masalah di perpustakaan. Pada akhirnya, dia tidak hanya membaca buku dengan benar, dia bahkan menghafal isi yang ada di dalamnya. Dia merasakan sengatan api di wajahnya dan dengan sungguh-sungguh berharap sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Apakah dia benar-benar guru yang sama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Jika Zhang Xuan bisa menjadi yang terakhir dengan tingkat pengetahuan seperti itu, bukankah ini berarti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai 0? Baik, di masa depan, baca lebih banyak buku. Jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan semuanya dicatat di dalamnya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Zhang Xuan menguliahi mereka dengan nada yang dalam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya untuk pergi. Dia terlalu lapar. Jika dia tidak mendapatkan makanan dalam waktu dekat, dia mungkin benar-benar pingsan karena kelaparan. Zhang Xuan Laoshi, tunggu aku. Baru sekarang Sen Biru pulih dari keterkejutannya dan dia dengan cepat menyusul Zhang Xuan. Apa lagi yang kamu mau? Zhang Xuan berkata dengan nada sedikit kesal. Apakah wanita ini sakit atau apa? Saya sudah mengklarifikasi pertanyaan Anda untuk Anda. Apakah Anda sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lapar dan ingin makan? Aku juga belum makan. Apakah Anda ingin berbagi makanan dengan saya? Sen Biru menggertakkan giginya. Dia adalah Aphrodite dari Akademi. Banyak pria yang mengajaknya makan, namun ditolak olehnya. Dia bahkan belum menerima satu pun dari tanggal makan yang tak terhitung banyaknya dari Sang Bin. Kejutan yang ditimbulkan oleh pria muda ini dalam dirinya hari ini membuatnya penasaran dengannya, jadi dia memutuskan untuk mengajaknya berkencan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan pada dirinya. Kau ingin aku mentraktirmu? Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu pikirkan? Jika Anda ingin makan,
gunakan uang Anda sendiri. Bagaimana kulit seseorang bisa begitu tebal? Petik 2. Anda memiliki pertanyaan untuk saya, jadi saya menjawabnya untuk Anda. Anda masih mengharapkan saya untuk memperlakukan Anda setelah itu. Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti banyak film aksi, tetapi meskipun demikian, dia benar-benar tertutup. Dia belum pernah benar-benar berhubungan dengan lawan jenis sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang wanita? Kamu, melihat tatapan pemuda itu dan mendengar kata-katanya, Sen Biru hampir mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Saya seorang wanita cantik, oke. Wanita cantik memiliki hak istimewa. Begitu banyak orang telah mengundang saya keluar dan saya menolak setiap orang dari mereka. Namun, ketika saya mengajak Anda berkencan, Anda melihat saya seolah-olah saya adalah monster. Tak tahu malu kepalamu. Apakah ada orang di dunia ini yang akan menyebut wanita cantik seperti itu? Wanita itu diambang mengamuk. Baiklah, aku akan mentraktirmu, oke. Aku akan mentraktirmu. Menggertakkan gigi peraknya, Sen Biru mengucapkan kata-kata ini. Kau memperlakukanku. Zhang Xuan berhenti sejenak. Karena dirinya sebelumnya adalah guru terburuk di akademi, penghasilannya hampir tidak berarti. Karena itu, bukanlah hal yang buruk jika seseorang memperlakukannya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa denganku, tapi aku ingin makanan yang mewah. Saya tidak akan makan panekuk mantous dan goreng biasa. Petik 2. Mantou tanda hubung lebih besar dari bun pada dasarnya, maksudnya dia tidak akan makan jajanan saja dari pedagang kaki lima. Sen Biru mengamuk lagi. Mantou dan pancake goreng. Persetan dengan itu. Ayo pergi. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia takut jika dia terus berbicara dengannya, dia akan mati karena marah. Library of Heaven's Path memungkinkan dia untuk melihat melalui kekurangan semua keterampilan dan mingmen semua orang. Namun, itu tidak dapat mengintip ke dalam hati seorang wanita. Zhang Xuan tidak menyadari fakta bahwa dia telah membuat kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian marah sampai muntah darah hanya dengan beberapa kata sederhana darinya. Mengikuti di belakang Sen Biru, Zhang Xuan berjalan di sepanjang trotoar menuju pintu masuk kampus. Meskipun pemandangan malam di Akademi Hongtian tidak secerah sekolah di kehidupan sebelumnya, itu masih merupakan pemandangan yang sangat indah di bawah penerangan bulan. Diselimuti oleh energi roh, suasananya tampak sangat tenang dan damai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikelilingi oleh gelembung Hubble dan kabut asap dapat ditemukan di mana-mana. Itu sangat berbeda dari ketenangan yang bisa dialami di sini. Zhang Xuan tanpa sadar membenamkan dirinya dalam pemandangan yang mempesona ini. Berjalan di depan, Sen Biru berpikir bahwa pemuda yang mengikuti di belakangnya akan dengan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecah keheningan yang canggung. Namun, setelah tidak ada suara untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihatnya. Menyelinap sekilas, dia terkejut. Pemuda itu berjalan dengan tenang saat cahaya bulan menyinari sosoknya, bayangannya mengingatkan pada lukisan yang tenang. Ini, kehendak pikiran dua dan hati air yang tenang. Petik 2. Matanya menyipit. Pejuang tidak hanya mengolah Zenki dan tubuh fisik mereka. Apa yang bahkan lebih penting bagi mereka adalah pikiran mereka. Semakin kuat pikiran seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas kultivasi mereka. Akibatnya, kultivasi seseorang dapat meningkat lebih cepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Itulah alasan mengapa para ahli mengklasifikasikan kehendak pikiran ke dalam berbagai tingkatan. Heart of Tranquil Water adalah ranah 2 dan pikiran lebih sulit untuk dilatih daripada teknik pertempuran. Dikatakan bahwa dari seluruh akademi, hanya kepala sekolah yang mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Sen Biru, yang terkenal memiliki bakat tak tertandingi dan telah mencapai puncak Fighter 5 dan pada usia 20 tahun, kedua setelah jenius muda terkenal Bai Wangye, masih jauh dari Will of Mind 2 dan Wangye tanda hubung lebih besar dari pangeran, selengkapnya dijelaskan di bawah. Awalnya, dia berpikir bahwa akan terlalu sulit bagi orang kedua untuk mencapai tingkat seperti itu, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berani berpikir bahwa guru sampah di mulut orang lain benar-benar akan mencapai ketinggian seperti itu. Jika bukan karena dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah percaya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah Will of Mind 2 dan ini adalah ketinggian yang lebih sulit untuk didaki daripada Fighter 6 dan 7 dan mungkinkah dia sama sekali bukan sampah, tapi dia, dengan sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk memanfaatkan hinaan dan cemoohan orang lain untuk meredam keinginannya. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zhang Xuan Laoshi, jadi dia tidak benar-benar mengetahui urusannya. Hari ini, melalui percakapan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berpengetahuan, dia bahkan mencapai Will of Mind 2 dan Heart of Tranquil Water. Itu adalah level yang diimpikan banyak orang, tetapi tidak pernah tercapai seumur hidup mereka. Sepertinya hasil ujian kualifikasi gurunya semua pura-pura.
Tujuan sejatinya adalah memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih pikirannya, sehingga mampu membobol kehendak pikiran dua dan. Dia merasa sulit dipercaya bahwa seseorang dengan kehendak pikiran seperti itu tidak akan dapat lulus dalam ujian kualifikasi guru yang sederhana. Teruslah berakting. Lihat bagaimana saya akan mengekspos Anda. Memikirkan bagaimana dia ditipu oleh orang ini, dia menggertakkan gigi peraknya dengan erat. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk mengekspos dia sebelum orang lain. Wang Ye adalah gelar yang diberikan dari kaisar kepada pangeran negara. Babak 32, Paviliun Hongtian. Jantung air yang tenang. Sangat cepat, kesadaran Zhang Xuan kembali dari dunia spiritual mistis dan matanya menyala. Setelah membaca begitu banyak buku, wajar jika dia memahami pentingnya kehendak pikiran. Saya seorang transenden. Setelah mengalami hidup dan mati, wajar jika keinginanku akan lebih kuat dari kebanyakan orang. Selanjutnya, saya berkultivasi di Heaven's Path Divine Art, jadi Zenki saya semurni air jernih. Itu normal untuk mencapai Will of Mind 2 dan begitu cepat. Petik 2. Dia sangat senang, tapi itu tidak mengejutkan. Jika dia masih seperti orang biasa lainnya ketika dia memiliki alat suci bernama Library of Heaven's Path, dia mungkin juga membeli segumpal tahu dan bunuh diri di atasnya. Tetap diam sepanjang jalan, mereka segera tiba di pintu masuk akademi. Paviliun Hongtian. Melihat dua kata besar di depannya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Ada kenangan kedai ini dalam ingatan dirinya sebelumnya. Paviliun Hongtian adalah kedai paling mewah di Akademi Hongtian. Setiap kali makan di sini akan melubangi dompet seseorang. Karena bayarannya yang kecil, dirinya yang dulu belum pernah ke sini sebelumnya. Awalnya, dia mengira Sen Biru hanya akan membawanya ke restoran biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu murah hati untuk membawanya ke sini. Seperti yang diharapkan dari sebuah kedai terkenal. Perabotan di dalamnya sangat megah. Banyak mutiara penerangan malam seukuran kepalan tangan tertanam di dalam dinding kedai, membuatnya tampak seolah-olah masih siang hari. Mereka duduk di meja di samping jendela. Apa yang akan Anda suka? Sen Biru menatap pemuda di depannya. Apapun. Gerakan Zhang Xuan. Karena kamu yang merawat, aku akan makan apapun yang kamu pesan. Petik 2. Belum pernah ke sini sebelumnya, dia tidak tahu hidangan apa yang enak di sini. Karena orang lain yang membayar, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Melihat ekspresi pemuda yang tampak tegas untuk memanfaatkan kekayaannya, Sen Biru merasakan amarahnya meluap. Namun, karena ini bukan situasi yang baik baginya untuk berkobar, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dengan santai memesan beberapa hidangan. Zhang Laoshi, apakah 0 dalam ujian kualifikasi guru Anda disengaja? Setelah memesan, Sen Biru menatap pemuda di depannya dengan lekat. Disengaja, tidak yakin mengapa yang terakhir akan mengajukan pertanyaan seperti itu, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum menjawab, tentu saja tidak. Saat itu, selama periode ujian kualifikasi guru, dia belum melampaui, dan dirinya yang sebelumnya juga tidak memiliki Library of Heaven's Path. Jadi, tidak mungkin hasilnya hanya berupa akting. Mengetahui bahwa dia akan menyangkalnya, Sen Biru tertawa dingin dalam pikirannya. Menyangkalnya, lihat bagaimana saya akan mengekspos warna asli Anda. Karena kita bebas sekarang, kebetulan saya memiliki beberapa pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Zhang Laoshi, maukah Anda membantu saya mengklarifikasi keraguan saya? Sebuah ide melintas di benak Sen Biru dan dia bertanya. Lanjutkan, karena pihak lain mentraktirnya makan, dia harus menjawab 1 atau 2 pertanyaan sebagai balasannya. Baiklah, jika seseorang tidak dapat mengumpulkan energi roh di meridian mereka saat berkultivasi, Sen Biru merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Kamu tidak tahu ini juga. Mendengar bahwa pertanyaannya bahkan lebih sederhana daripada yang sebelumnya, Zhang Xuan menatap pihak lain dengan bingung sebelum dengan santai menjelaskan, saya memiliki 9 metode di sini yang dapat menyelesaikan masalah. Segera, dia menyelesaikan penjelasannya. 9 metode? Mendengar bagaimana pemuda itu dengan santai melemparkan 9 metode padanya, wajah Sen Biru melengkung. Meskipun berpengetahuan luas, dia hanya mengetahui 3 metode. Namun, pihak lain mampu membuat daftar 9 dalam satu napas. Selain itu, ada beberapa dalam campuran yang benar-benar asing baginya. Dia menemukan seluruh situasi tak terbayangkan. Lalu, bagaimana jika seseorang tidak dapat mengarahkan aliran energi roh ke meridian setelah menyerapnya ke dalam tubuhnya? Dengan paksa menekan keheranannya, dia bertanya sekali lagi. Itu juga sederhana, aku punya 8 cara untuk menyelesaikannya. Zhang Xuan mulai menjelaskan. Pertama, tubuh ramping Sen Biru bergetar. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk ini, tetapi dia masih menganggap situasinya gila. Metode yang dia bawa luar biasa. Jika ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Karena kamu tahu begitu banyak metode, mengapa kamu tidak bisa membuat daftar satu pun dari mereka selama ujian kualifikasi guru dan sebaliknya, mencetak 0. Petik 2. Dengan paksa menekan keterkejutannya, Sen Biru bertanya.
Dua pertanyaan yang baru saja dia ajukan adalah pertanyaan yang sama persis yang tercantum dalam ujian kualifikasi guru sebelumnya. Karena dia mengetahui begitu banyak solusi, mengapa dia tidak bisa mengisinya? Belum lagi, berakhir dengan 0. Kong, baru sekarang Zhang Xuan menyadari. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari ujian kualifikasi guru. Karena itu adalah bagian dari ingatan dirinya sebelumnya, meskipun dia menemukan pertanyaan yang familiar, dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat di mana dia melihatnya. Bahwa, saat dia bingung untuk menjawab, hidangan yang dipesan sebelumnya diletakkan di atas meja satu demi satu. Ayo makan dulu. Melihat penampilan hidangan dan menghirup aromanya, makan Zhang Xuan meningkat. Tidak dapat diganggu dengan hal-hal yang merepotkan ini, dia mulai menggali. Melihat bagaimana orang itu lebih senang melihat makanan lezat itu daripada dia, Shen Biru cemberut. Banyak orang telah mengundangnya keluar untuk makan, menggunakan segala macam alasan dan alasan hanya untuk tinggal bersamanya lebih lama. Namun, orang ini ada di sini hanya untuk makan itu sendiri. Sang Xiaoye, jangan marah lagi. Saya telah mengajukan percobaan kehendak pencerahan dan akademi akan membawa Liu Yang untuk diperiksa besok. Zhang Xuan pasti akan dihukum berat. Adapun orang gila itu, Penatua Sang telah meminjamkan Anda hewan peliharaan kesayangannya. Ketika Anda bertemu dengannya besok, Anda pasti akan dapat memberinya pelajaran yang tak terlupakan, jadi Anda harus sangat gembira. Ayo pergi, saya akan mentraktir Anda makan besar untuk menebus penderitaan yang Anda alami hari ini. Setelah itu, kita akan menemukan beberapa gadis dan, hehe. Petik 2. Xiaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Dua pemuda berjalan di sepanjang trotoar akademi. Yang terdepan di depan memiliki wajah bengkak dan memar dengan mata panda yang jernih. Terlihat jelas bahwa dia telah berkelahi dengan seseorang dan dipukul di wajahnya. Yang mengikuti di belakangnya memiliki tubuhnya membungkuk ke depan dan mengasumsikan sikap tunduk. Orang yang berbicara saat ini adalah yang terakhir. Ada seekor singa raksasa dengan bangga berdiri di belakang mereka berdua. Memancarkan aura ganas, itu menimbulkan tekanan dan ketakutan besar dalam diri seseorang bahkan sebelum seseorang bisa mendekatinya. Mereka adalah Sang Bin, yang membuat masalah di kelas di pagi hari, hanya untuk dipukuli oleh Yao Han, dan Cao Xiong, yang sangat ingin membuat Zhang Xuan dalam masalah besar. Adapun singa di belakang mereka, itu adalah hewan peliharaan kesayangan Elder Sang Chen, binatang buas tingkat 6 Sky Shattering Lion. Di dunia ini, ada apoteker, pandai besi dan banyak pekerjaan lainnya. Setiap pekerjaan adalah mulia dalam dirinya sendiri dan dihormati oleh orang lain. Dari pekerjaan ini, Penatua Sang Chen adalah penjinak binatang. Pekerjaan ini memungkinkan seseorang untuk menjinakkan binatang buas dan binatang roh dan mengendalikan mereka, mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan bertarung seseorang. Ini adalah pekerjaan berat yang patut diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan binatang yang telah dilatih oleh Penatua Sang Chen. Setelah dikalahkan oleh Yao Han yang mengamuk, dia sadar bahwa dia tidak dapat menandingi dia dalam hal kekuatan. Karena itu, dia mendekati kakeknya untuk meminjam binatang peliharaan untuk digunakannya. Mendengar kata-kata menjilat itu, Sang Bin mengangguk sambil meludah dengan ekspresi agresif. Yao Han itu harus diberi pelajaran yang bagus. Zhang Xuan juga. Petik 2. Tentu saja, dengan singa penghancur langit ini, apa yang harus ditakuti oleh Sang Xiaoye? Cao Xiong tertawa. Binatang buas tingkat 6 setara dengan ahli petarung 6 dan, bahkan mungkin sedikit melebihi mereka. Bahkan jika kepala pelayan yang mengamuk Yao Han tidak lemah, itu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan singa penghancur langit bahkan dalam bentuk puncaknya, tentu saja, dalam kondisinya saat ini. Sebelumnya pada hari itu, dia dibungkus seperti mumi, tidak lebih baik dari situasi Sang Xiaoye saat ini. Sky Shattering Lion adalah binatang peliharaan kakekku. Anda juga menyadari sifat liarnya, yang membuatnya menjadi hewan peliharaan yang sulit dijinakkan. Kakek mungkin telah menyerahkannya kepadaku, tetapi itu hanya akan bergerak ketika seseorang menyerangku. Saat ini, saya masih tidak mampu memesannya. Melihat singa penghancur langit yang ganas dan perkasa di belakangnya, Sang Bin merasa sedikit tidak berdaya. Binatang buas mungkin kuat, tetapi mereka adalah makhluk hidup yang sangat bangga. Kecuali seseorang lebih kuat dari mereka atau memiliki pekerjaan sebagai penjinak binatang buas, tidak mungkin membuat mereka mendengarkan perintah seseorang dengan sukarela. Itu mungkin belum tentu begitu. Jika kita menghiburnya dengan alkohol dan makanan yang enak, itu mungkin hanya mendengarkan perintahmu. Petik 2. Cao Xiong tersenyum. Mari berharap akan seperti itu. Di tengah jalan-jalan dan obrolan mereka, sebuah kedai besar segera muncul di hadapan mereka. Di sini, sebuah papan nama yang megah duduk di belakang mereka saat mereka berjalan ke kedai minuman. Paviliun Hongtian. Bab 33, Berpura-pura Kedermawanan. Sang Gongzi, kamu di sini. Ayo masuk. Gongzi tanda hubung lebih besar dari Genleman, biasanya digunakan untuk memanggil laki-laki muda.
Sebelum dua pria dan satu binatang masuk ke kedai, seorang pria parubaya yang tersenyum menyambut mereka dengan senyuman. Manajer Paviliun Hongtian, Wu Chou. Beri kami lokasi yang tenang. Cao Xiong Laoshi dan aku ingin minum bersama, kata Sang Bin. Di sini, Wu Chou dengan cepat membawa mereka ke tempat duduk mereka. Sang Xiaoye, setiap kali aku di sini, Wu Chou ini akan bersikap angkuh dan mengabaikan kehadiranku. Kali ini, kenapa dia, Cao Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Paviliun Hongtian mungkin hanya sebuah kedai, tetapi kekuatan yang mendukungnya bukanlah orang yang bisa dicemooh. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di kompleks Akademi Hongtian pada skala seperti itu. Di masa lalu, ketika dia di sini untuk makan, manajer Wu akan selalu mengabaikannya. Namun, kali ini, punggungnya ditekuk ke depan dan sikapnya sangat hormat. Perbedaan dalam sikapnya membuatnya ragu apakah dia ada dalam kenyataan. Kamu seharusnya pernah mendengar bahwa pernah ada penatua Hong Hao di Akademi. Kata Sang Bin. Cao Xiong mengangguk. Akademi Hongtian didirikan oleh Hongtian. Setelah kematiannya, keturunannya mempertahankan warisannya. Akibatnya, para tetua yang memiliki nama keluarga, Hong, cenderung lebih terhormat berdiri di Akademi. Dia telah mendengar tentang penatua Hong Hao ini sebelumnya. Dia adalah individu yang sangat kuat dan pernah bersaing untuk kursi utama. Namun, setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai penatua dan tidak ada berita tentang dia lagi. Setelah mengundurkan diri sebagai penatua, dia memulai sebuah kedai. Dia dulunya adalah teman baik kakekku, jadi manajer Wu akan menyambutku dengan hormat setiap kali aku di sini. Sang Bin menyatakan dengan gembira. Jadi itu alasannya. Cao Xiong mengangguk. Tidak heran Paviliun Hongtian ini berhasil tumbuh hingga skala seperti itu, dibuka oleh penatua Hong Hao sebelumnya. Diterima oleh manajer kedai yang begitu besar, itu pasti sesuatu yang mulia. Tidak, saat dia sedang menikmati pelayanan yang belum pernah dia alami sebelumnya, Cao Xiong tiba-tiba membeku dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi? Sang Bin menatapnya dengan bingung. Itu seharusnya Zhang Xuan, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Cao Xiong menunjuk ke arah meja di dekat jendela. Zhang Xuan. Sang Bin melirik juga. Setelah melihat pemuda itu, dia melihat sosok yang duduk bersamanya. Alisnya terangkat ke atas dan kemarahan melonjak dari dalam. Kenapa dia bersama dengan sampah itu? Aku telah menyampaikan undanganku padanya beberapa kali, tapi dia terus menolakku. Untuk berpikir bahwa dia akan makan dengan orang lain. Sialan, sialan. Sebagai cucu dari seorang tetua, seorang guru tingkat tinggi dari akademi dan seorang ahli alam fighter 5 dan Dingli, dia telah mengundang Shen Biru untuk makan beberapa kali, tapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah makan bersama dengan siapapun. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan duduk bersama dengan sampah terkenal dari akademi. Dia hampir pingsan karena marah di tempat. Sambil membanting mejanya, dia berdiri, bersiap untuk bergegas untuk menanyainya. Namun, dia tiba-tiba mengingat temperamen Shen Biru dan segera kembali ke tempat duduknya. Dia sangat membenci mereka yang mengganggunya. Jika dia bergegas untuk menginterogasinya seperti ini, jika dia akhirnya diprovokasi oleh sikapnya dan mengamuk padanya, tidak akan ada harapan untuk pacarannya. Sang Xiaoye, jangan marah. Aku punya ide yang akan mengungkapkan warna asli Zhang Xuan sebelum Shen Laoshi. Selain itu bisa menonjolkan aura megah Sang Xiaoye. Cao Xiong adalah seorang ahli sosial, yang memungkinkan dia untuk melihat melalui situasi saat ini dalam sekejap. Sebuah ide melintas di benaknya dan dia tersenyum ketika dia mencoba membujuk Sang Bin untuk bertindak. Ide apa? Zhang Xuan ini pasti ada di sini untuk menjilat Shen Laoshi dengan mentraktirnya makan. Namun, sebagai guru tingkat rendah, berapa banyak uang yang bisa dia peroleh? Kita hanya perlu sedikit campur tangan untuk membuat tagihan terakhir darinya, untuk mempermalukannya di hadapannya. Setelah itu, Sang Xiaoye akan muncul dan menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Kesan Shen Laoshi tentang Sang Xiaoye pasti akan meningkat. Mungkin, bunga cinta bahkan akan mekar saat dia berlari ke pelukanmu. Cao Xiong mengungkapkan rencananya. Bagus, ayo lakukan dengan caramu. Mata Sang Bin berbinar saat dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Tidak hanya dia mampu melumpuhkan lawannya, dia juga mampu mengangkat posisinya di hati Shen Biru pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar ide yang brilian. Sepertinya Cao Xiong ini tidak hanya mampu mengajar, dia juga memiliki cara untuk berurusan dengan manusia. Sepertinya dia harus dirawat dengan baik di masa depan. Zhang Xuan tidak tahu skema yang direncanakan untuk melawannya. Makan makanan lezat di atas meja, dia menganggukkan kepalanya untuk memuji. Teknik memasak di sini mungkin tidak sehalus yang ada di bumi, tetapi dunia ini kaya akan energi roh, belum lagi bahan-bahan yang digunakan dalam masakannya segar dan lezat, sehingga memberikan pengalaman makan yang benar-benar berbeda. Segera,
sebagian besar piring di atas meja telah dibersihkan dan sebagian besar dibersihkan oleh Zhang Xuan. Sen biru hanya menggigitnya sedikit secara simbolis. Melihat bagaimana orang ini hanya terobsesi dengan makan, bahkan mengabaikan kehadirannya, Sen biru mengerutkan bibirnya dengan marah. Awalnya, dia mengira dia berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai masalah penting. Terlepas dari apakah itu guru jenius atau guru bintang akademi, mereka akan dengan sengaja menjilatnya dan menawarkan bantuannya. Namun, orang ini, guru peringkat terburuk dari seluruh akademi, memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa, membuatnya menggertakkan gigi peraknya karena marah. Jika bukan karena etiketnya, dia pasti sudah mengirim kedua kakinya terbang ke arah tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tahu bahwa jika dia melihatnya terus makan, dia akan mati karena marah. Dia berbalik dan memanggil pelayan, Bill. Total 1.280 koin emas. Seorang pelayan berjalan mendekat. 1.280. Sen biru membeku karena terkejut. Kenapa mahal sekali? Petik 2. Bahkan untuk seorang guru tingkat tinggi seperti dia hanya mendapatkan 1.000 koin emas setiap bulan. Namun, untuk menggerogoti 1 bulan gaji dalam sekali makan. Bagaimana bisa begitu mahal? Dia telah menghitungnya dengan benar saat dia memesan piring, dan tagihannya tidak seharusnya mencapai 100. Bagaimana bisa melonjak hingga lebih dari 1.000 dalam sekejap? Maaf, tapi sebotol anggur ini harganya 1.200 koin emas. Pelayan menjelaskan. Sebelumnya, ketika mereka berdua sedang makan, seorang pelayan datang untuk menanyakan apakah mereka ingin anggur. Sen biru berpikir bahwa tidak apa-apa untuk minum alkohol, jadi dia mengangguk setuju. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa anggur itu akan semahal itu? Kami tidak diberitahu tentang harga anggur yang Anda kirim. Wajah Sen biru terlihat sangat pucat saat ini. Tidak peduli betapa bodohnya dia, jelas bahwa dia telah dimiliki. Jika kamu benar-benar tidak tertarik, kamu seharusnya bertanya lebih jauh tentang itu sebelumnya. Karena kamu tidak bertanya, kami pikir kamu akan mengetahui harganya, jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pelayan itu menatapnya dengan dingin. Melihat sikap pelayan, Sen biru tahu bahwa tidak ada gunanya membuat keributan. Sebaliknya, reputasinya mungkin buruk jika dia membuat keributan tentang masalah ini. Jadi, dia mengeluarkan dompetnya dan bersiap untuk membayar. Kemudian, wajahnya tiba-tiba memutih dan kecanggungan memancar darinya, saya tidak punya cukup uang sekarang. Mengapa Anda tidak menyimpannya di tab saya dulu? Saya akan membayar Anda setelah mendapatkan cukup uang. Hari ini, dia hanya bermaksud menyelesaikan beberapa bacaan di Paviliun Kompendium, jadi dia tidak membawa banyak uang. Setelah itu, dia bertemu Zhang Xuan dan berkonsultasi dengannya tentang beberapa hal. Karena keterkejutan yang berlebihan saat itu, dia benar-benar lupa tentang masalah itu, mengingatnya hanya pada saat ini. Dia hanya memiliki sekitar 100 koin emas, jauh dari yang dibutuhkan 1.000 plus. Memperlakukan seseorang untuk makan namun tidak memiliki cukup uang untuk membayar tab. Dia merasakan sengatan api di wajahnya saat dia dengan sungguh-sungguh berharap sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Jangan pesan makanan yang kamu tidak mampu. Karena kamu sudah memesannya, bayar. Jangan bermimpi makan gratis di sini. Pelayan mendengus. Kamu, wajah kecil Sen biru memerah karena marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara keras terdengar. Sang Bin, ditemani oleh Cao Xiong dan singa penghancur langit, berjalan dengan bangga dengan langkah melebar. Berpakaian putih, tangannya berada di belakang dan kepalanya dimiringkan tinggi, posturnya memancarkan aura superioritas. Dalam keadaan normal, dengan watak dan penampilan luarnya, disertai dengan singa penghancur langit yang ganas mengikuti di belakangnya, dia akan terlihat seperti pria yang anggun dan gagah. Namun, pada saat ini, wajahnya bengkak merah dan matanya memar hitam. Melihat dari jauh, dia terlihat sangat konyol. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya dan sebaliknya, berjalan dengan bangga. Dengan tatapan mata yang dalam dan aura yang jauh, dia berjalan ke depan dan matanya kebetulan melihat tubuh Sen biru. Berpura-pura kaget, dia berkata, Sen Laoshi, kebetulan sekali. Kamu juga di sini. Dia berbalik untuk melihat pelayan dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Tidak pantas membuat keributan di sini. Ah, jadi itu Sang Xiaoye. Pelayan itu melompat ketakutan. Dia tidak lagi menunjukkan sikap memaksa dari sebelumnya dan sebaliknya, mengungkapkan sikap hati-hati saat dia menjelaskan, seperti ini, mereka sudah makan tetapi mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan. Tidak ada uang untuk membayar tagihan. Sang Bin menggelengkan kepalanya saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dia menatap Zhang Xuan dan berkata, Zhang Laoshi, bukan karena saya ingin menceramahi Anda, tetapi jika Anda tidak punya uang, jangan mencoba berpura-pura murah hati dan mentraktir seseorang makan di sini. Lihat, Anda hanya akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai guru terburuk di akademi, kamu mungkin sudah terbiasa,
tetapi untuk mempermalukan Sen Laoshi juga, tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh? Petik 2. Petik 2, petik 2. Melihat ekspresi arogan di wajah orang di depannya, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum berbalik untuk melihat Sen Biru. Dia sepertinya membicarakanmu. Jika kamu tidak punya cukup uang, jangan berpura-pura murah hati. Lihat, kamu akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu, setelah mendengar kata-kata Sang Bin, Sen Biru sudah sangat marah. Namun, untuk mendengar Zhang Xuan mengulangi kata-kata yang sama lagi, dia hampir meledak dari semua kemarahan yang terkumpul. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Sang Bin yang gembira, yang mencoba menampilkan citra yang mengesankan untuk memenangkan hatinya. Luo, dia menggertakkan gigi gioknya dan mengaum, Sang Bin, aku menantangmu untuk mengatakan sekali lagi siapa yang berpura-pura murah hati. Bab 34, Penipuan. Tidak menyangka wanita itu akan marah, Sang Bin tercengang. Dia segera menjelaskan, Sen Laoshi, saya tidak berbicara tentang Anda, saya sedang berbicara tentang Zhang Xuan. Jika dia tidak punya uang, dia seharusnya tidak berkeliling merawat orang lain. Lihat, dia akhirnya dihentikan oleh pelayan, betapa memalukannya itu. Dia menodai prestise akademi kita. Semakin dia berbicara, semakin gelap wajah dewinya, sampai-sampai sepertinya dia akan meledak kapan saja sekarang. Sang Bin bingung dengan situasi yang berputar. Pada saat ini, pelayan menyela dengan canggung, Sang Shaoye. Apa? Sang Bin meliriknya dengan cemberut. Batuk-batuk, yang mengobati adalah Sen Laoshi. Kata pelayan. Dia menerima perintah untuk bekerja sama dengan pertunjukan Sang Bin. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang akan menginjak tab itu. Sebelum dia bisa melaporkannya kepadanya, Sang Bin sudah bergegas, membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Sen Laoshi yang merawat. Petik 2. Sang Bin ngeri. Matanya melebar tidak percaya. Apakah Anda nyata? Dia telah meminta Sang Dewi untuk makan setiap hari, namun dia hanya menolak undangannya. Hak apa yang dimiliki guru terburuk di akademi untuk berbagi makanan dengannya, belum lagi, memintanya untuk merawatnya. Mengapa? Hanya karena saya tidak punya uang untuk membayar tab berarti saya berpura-pura murah hati dan mempermalukan diri sendiri, bukan? Sen Biru memelototinya dengan dingin. Dia telah dipermalukan di depan Zhang Xuan beberapa kali hari ini dan dia telah putus asa selama ini. Namun, orang ini hanya harus mengejeknya pada saat seperti itu. Dia merasakan kemarahannya di ambang terbang di luar kendali. Tidak, bukan itu, wajah Sang Bin memucat dan dia tampak seperti akan menangis. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia secara tidak sengaja menghina dewinya di tengah-tengah mencoba menjilatnya. Dia segera melambaikan tangannya seolah-olah untuk menghilangkan kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud begitu, aku bermaksud, untuk. Gagap, dia tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskannya. Namun, seperti yang diharapkan dari seorang guru akademi dan cucu dari seorang penatua. Setelah mengalami dan melihat banyak hal, dia dengan cepat pulih dan berbalik untuk melihat pelayan. Memberi isyarat dengan anggun, dia menyatakan, baiklah, hutang Sen Laoshi adalah hutang saya. Berapa harga barang ini? Aku akan membayarnya. Sang Shaoye, Anda adalah tamu terhormat dari paviliun Hongtian kami, bagaimana kami bisa menerima uang Anda? Pelayan itu menganggukkan kepalanya dengan panik. Ini adalah kalimat yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk memamerkan latar belakang dan kemampuannya di hadapan dewinya. Bagus sekali, Sang Bin ingin menarik pembicaraan lebih lama untuk menunjukkan keunggulannya ketika suara dingin Sen Biru terdengar sekali lagi. Tidak apa-apa, saya akan membayar pengeluaran saya sehingga orang lain tidak akan mengklaim bahwa aku pura-pura murah hati. Petik 2. Pada saat ini, dia mengambil jepit rambut dari kepalanya dan menyerahkannya. Jepit rambut giok ini bernilai setidaknya 5.000 koin emas, Anda dapat memverifikasinya dengan spesialis. Saya akan meninggalkannya dalam perawatan Anda terlebih dahulu. Setelah saya mengambil uang saya akan kembali untuk menebusnya. Ini, memegang jepit rambut giok, pelayan tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Ini bukan bagian dari naskah yang mereka setujui. Sen Laoshi, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya kenal dengan manajer Wu dari paviliun Hongtian, jadi selama saya berbicara, hutang Anda itu tidak berarti apa-apa. Sang Bin buru-buru melangkah maju. Itu masalahmu, apa hubungannya denganku? Sen Biru menyela kata-katanya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pelayan lagi dan berkata, saya akan pergi dulu jika Anda tidak akan mencari spesialis untuk memverifikasinya. Petik 2. Aku, pelayan itu menatap Sang Bin dengan panik dan permohonan di tatapannya jelas terlihat. Untuk apa kau melihatku? Sang Bin melambaikan tangannya dengan cepat. Dengan tatapan marah, dia melanjutkan, aku tidak mengenalmu sama sekali. Baik, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa satu kali makan akan berakhir dengan lelucon seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju, mengambil jepit rambut giok dari pelayan dan memberikannya kembali ke Sen Biru. Kenapa memberikan ini padanya? Makanan ini bahkan tidak bernilai 1.280 koin emas.
Memberinya uang seperti ini, apakah kamu begitu ingin ditipu? Petik 2. Ditipu. Paviliun Hongtian memiliki hampir 10 tahun di belakang pendiriannya. Harga kami adil dan kami tidak membeda-bedakan pelanggan kami. Belum pernah ada satu orang pun yang memiliki masalah seperti itu dengan kami sebelumnya, jadi apa maksudmu dengan kata-kata itu? Petik 2. Saat kata-kata Zhang Xuan mendarat, seorang pria parubaya berjalan dengan langkah besar. Ini adalah manajer Paviliun Hongtian, Wu Chou. Dia telah membicarakannya dengan Sang Bin dan dia seharusnya tidak muncul pada awalnya. Namun, setelah mendengar Zhang Xuan berbicara tentang penipuan, dia tidak bisa menahannya lagi. Peristiwa yang terjadi di sini telah menarik perhatian banyak pelanggan. Jika dia tidak muncul dan membiarkan pihak lain berbicara sesukanya, reputasi kedai akan ternoda. Jika itu terjadi, bosnya, Penatua Hong Hao, akan membunuhnya saat dia kembali. Apa yang saya maksud? Apakah saya benar-benar harus menyuarakannya? Kelopak mata Zhang Xuan terangkat sedikit dan suasana malas memancar darinya. Kami menggunakan bahan-bahan terbaik untuk setiap hidangan di Paviliun Hongtian kami sehingga disajikan segar dan lesat. Harga kami juga telah melalui pemeriksaan ketat dari akademi. Jika kamu tidak dapat menjelaskan dirimu sendiri, terlepas dari fakta apakah kamu seorang guru akademi atau bukan, kamu tidak perlu bermimpi untuk pergi dari sini hari ini. Petik 2. Wajah manajer Wu menjadi gelap. Bagi sebuah kedai, menipu pelanggan adalah dosa yang sangat berat untuk ditanggung. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, Paviliun Hongtian mungkin tidak beroperasi ketika reputasi seperti itu menyebar. Dia benar-benar mencari kematian. Awalnya, dia berpikir bahwa Zhang Xuan akan lolos tanpa hukuman sekali lagi. Namun, melihat Zhang Xuan menuduh Paviliun Hongtian menipu pelanggannya dan menyinggung manajer Wu, kilatan melintas di mata Sang Bin saat dia melihat situasi dengan gembira. Manajer Wu mungkin tampak seperti orang yang ramah dengan temperamen yang baik, tetapi ketika reputasi Paviliun Hongtian dipertaruhkan, dia akan menjadi seperti banteng yang mengamuk yang tidak tahu arti mundur. Sepertinya orang yang pertama dari yang terakhir di akademi akan mengalami nasib sial. Apa yang orang ini mengoceh tentang? Kepanikan terlihat di wajah Sen Biru. Untuk Paviliun Hongtian yang akan dibuka di Akademi Hongtian dalam skala yang luar biasa, dukungannya jelas terlihat dalam sekali pandang. Namun, Anda berani menuduh mereka menipu pelanggan mereka di depan umum, bukankah Anda sedang mencari masalah? Kedai besar seperti ini sangat menghargai reputasinya. Karena kamu memintaku untuk mengatakannya, maka aku akan mengesampingkan formalitas. Terlepas dari ancaman Wu Chou, Zhang Xuan tidak terpengaruh. Dia berjalan ke meja dan berkata, Valet Savage Bear Meat ini, sesuai dengan klaimmu, disiapkan dengan menyembelih Savage Bear sebelum merendamnya di Valet Flowers selama 3 hari. Dengan cara ini, bagian luarnya akan renyah sedangkan bagian dalamnya empuk dan dagingnya akan dipenuhi aroma. Namun, Anda semua mengeluarkannya untuk digoreng setelah merendamnya hanya sehari. Meskipun teksturnya masih sama, sifat medis dari bunga valet belum meresap, membuatnya tidak berguna tidak peduli berapa banyak yang dimakan. Adapun Honghu Mandarin Fish ini, kalian semua mengiklankannya sebagai ikan mandarin liar yang ditangkap di Danau Hong. Namun, mereka sebenarnya adalah ikan mandarin yang telah Anda pelihara di Teluk Yeluo. Sangat mudah untuk membedakan antara keduanya. Karena ikan mandarin liar harus bertarung melawan pemangsa alami mereka, King He Turtle, sirip ekor ikan mandarin Honghu cenderung lebih keras daripada yang dipelihara, dan ekornya juga akan jauh lebih tebal. Seseorang hanya perlu sedikit melihat ke dalam masalah ini untuk mengetahui apakah yang saya katakan itu benar. Adapun clear-salted Neslet Heart Herb ini, bahan yang digunakan bahkan bukan Neslet Heart Herb melainkan Bitter Heart Herb. Kedua tanaman ini sebenarnya adalah satu dari jenis, hanya saja mereka dibudidayakan dalam kondisi yang berbeda, sehingga perbedaan nama mereka. Neslet Heart Grass tumbuh di samping sarang binatang buas dan dirawat oleh mereka. Batangnya cenderung lebih tebal dan nilai gizinya juga jauh lebih tinggi. Ramuan hati pahit tumbuh di alam liar dan harganya sangat murah. Batangnya tipis dan nilai gizinya lebih rendah dari potongan besar. Untuk sepiring sayuran yang sama, perbedaan nilainya hampir 10 kali lipat. Sangat berbeda dibandingkan mencantumkannya sebagai Neslet Heart Herb tetapi memasak hidangan menggunakan Bitter Heart Herb, jika ini bukan scam, apalagi yang bisa dilakukan. Petik 2, dengan santai menunjuk ke hidangan apapun, ia dapat dengan jelas menunjukkan asal dan kekurangan di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata itu, agresi manajer Wu sebelumnya memudar saat wajahnya memucat. Sebagai manajer Paviliun Hongtian, dia tidak hanya terlibat dalam melayani pelanggan, dia juga bertanggung jawab atas urusan di dapur. Secara alami, dia menyadari keaslian kata-kata Zhang Xuan. Tidak hanya dia tidak berbicara omong kosong, kata-katanya sepenuhnya benar. Bos tidak menyadari hal-hal ini. Demi keuntungannya sendiri, Wu Chou diam-diam meminta seseorang untuk menggantinya. Bahkan gourmets profesional pun tidak dapat membedakan antara ikan mandarin Honghu, ramuan hati bersarang, dan tiruannya, sehingga membuktikan bahwa pengganti keduanya identik. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Selanjutnya,
baginya untuk benar-benar tepat. Sial, kami secara khusus datang ke sini dari jauh untuk mencoba Neslet Heart Herb yang asli, untuk berpikir bahwa itu akan menjadi tiruan. Petik 2. Saya juga. Saya pernah mendengar bahwa ikan Mandarin Honghu itu enak, otentik dan harum, jadi saya khusus melakukan perjalanan di sini. Beraninya kalian semua mencoba membodohi kami. Petik 2. Pengembalian dana, pengembalian dana. Untuk berpikir bahwa kedai nomor 1 di Akademi Hongtian akan menggunakan tiruan, belum lagi saya adalah pelanggan tetap. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa itu semua adalah penipuan. Kata-kata Zhang Xuan tidak tergesa-gesa dan rasional dengan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Kerumunan yang sedang menonton pertunjukan langsung heboh. Paviliun Hongtian dapat dianggap sebagai kedai yang memiliki reputasi baik, bahkan di seluruh kerajaan Tianxuan. Banyak dari spesialisasinya telah menarik banyak ahli untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini semua palsu. Bab 35, apa yang terjadi? Kamu, omong kosong. Melihat kerumunan pecah menjadi keributan, keringat dingin menetes dari dahi manajer Wu. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Dia tidak harus mengakuinya sekarang. Saat dia melakukannya, reputasi Paviliun Hongtian akan hancur, dan masa depannya juga akan hilang. Kalau saja dia tahu bahwa guru ini adalah seorang gurme, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Sang Bin bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Anda mengklaim bahwa apa yang saya katakan adalah omong kosong. Zhang Xuan meliriknya. Memang, Anda mengatakan bahwa hidangan ini adalah tiruan, tetapi Anda tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim Anda. Tanpa bukti, kata-kata Anda omong kosong. Apakah Anda pikir saya tidak akan berani menangkap Anda karena kejahatan fitnah? Manajer Wu berkata dengan galak. Bukti. Anda ingin bukti. Baik, melihat bagaimana orang ini bersikeras untuk terus maju, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lagi pula, sen biru yang merawat, jadi tidak masalah baginya berapa harga hidangannya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini dengan keras kepala akan mengklaim bahwa dia memfitnah mereka. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan tegas untuk mencegahnya lolos tanpa hukuman. Aku sudah memberikan bukti dari beberapa hidangan sebelumnya. Semua orang dapat memeriksa makanan mereka dengan cermat berdasarkan ciri-ciri unik yang baru saja aku kemukakan. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia enggan mengakuinya. Lagi pula, bahkan jika kamu semua tahu semua ini, beberapa gourmets masih akan merasa sulit untuk membedakan antara mereka, tak perlu dikatakan, kalian semua. Namun, Zhang Xuan mengamati sekeliling sebelum dengan santai mengangkat sebotol anggur paling mahal di atas meja dan menyatakan, semua orang akan dapat dengan mudah melihat keaslian sebotol anggur ini. Petik 2. Perhatikan keasliannya. Drang Immortal adalah spesialisasi Paviliun Hongtian. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Banyak orang khusus melakukan perjalanan ke sini hanya untuk anggur. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa anggur itu palsu juga? Seorang pelanggan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang, Drang Immortal adalah merek dagang dari Paviliun Hongtian, jadi pasti tidak bisa dipalsukan. Jika ini ternyata tiruan juga, saya ragu ada sesuatu yang nyata di sini. Pelanggan lain angkat bicara. Anggur yang ditawarkan ke meja Zhang Xuan sebelumnya disebut Drang Immortal dan penjualannya eksklusif untuk Paviliun Hongtian. Anggurnya kaya, lezat, dan memiliki aroma yang harum. Anggur ini memainkan peran penting bagi reputasi dan skala Paviliun Hongtian saat ini. Jika bahkan anggur ini ternyata tiruan, itu akan berlebihan. Aku sudah mengatakan bahwa akan mudah untuk membedakannya. Seolah-olah dia mengharapkan orang banyak untuk meragukan kata-katanya, Zhang Xuan hanya menanggapi dengan senyum tipis dan mengangkat botol. Kata-kata, Drang Immortal, tertulis di sampul botol. Jika ini benar-benar Drang Immortal dari Hundredwell Brewery, itu akan bernilai 1.200 koin emas. Petik 2. Tapi sayang sekali botolnya diisi dengan Green Crack Brew dari Purple Bamboo Gazeba. Kedua wine ini mirip dalam hal aroma dan teksturnya. Namun, yang pertama diseduh menggunakan rutit yang berharga dan langka. Rumput tanah dan daun jantung jangkrik hijau dan menyehatkan tubuh saat diminum. Sebaliknya, jika seseorang meminum terlalu banyak Green Crack Brew, racun dari rumput bunga jatuh akan menyerang jantung dan paru-paru seseorang. Seiring waktu, fungsinya organ seseorang akan memburuk, menyebabkan kultivasi seseorang jatuh dengan cepat, sehingga mengakhiri hidup mereka secara tragis. Petik 2. Menggunakan Green Crack Brew untuk meniru Valen Immortal. Aku pernah mendengar tentang Green Crack Brew. Jika aku mengingatnya dengan benar, rasanya mirip dengan Valen Immortal. Petik 2. Saya selalu percaya pada kualitas barang dari Paviliun Hongtian. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menipu pelanggan mereka seperti itu. Petik 2. Ini penipuan. Saya akan melaporkan ini ke akademi sehingga penyelidikan akan dilakukan. Pelanggan yang menyaksikan keributan, setelah mendengar bahwa mereka telah ditipu, berteriak dengan marah. Hanya karena Anda mengatakan bahwa itu adalah Green Crack Brew, tidak berarti bahwa memang begitu.
Mana bukti Anda? Manajer Wu memeras kata-kata ini di antara giginya yang terkatup. Melirik ke arahnya, Zhang Xuan menjawab dengan tenang, anggur dapat dinyalakan dengan api. Saya belum menyentuh banyak alkohol di dalamnya sehingga Anda dapat menyalakan yang ini. Yang jatuh abadi yang sejati harus memancarkan aroma yang memikat, mirip dengan bunga lili dan mus. Di sisi lain, untuk Green Crack Brew, bau hangus akan keluar. Semua orang yang memiliki hidung seharusnya bisa membedakan keduanya dengan mudah. Kamu, tubuh manajer Wu menjadi kaku. Kata-kata pihak lain benar-benar akurat. Namun, metode membedakan antara keduanya tidak terlalu terkenal. Hanya pembuat Green Crack Brew dan vendor mereka yang menyadarinya. Bahkan Wu Chou sendiri hanya mendengarnya secara kebetulan. Bagaimana orang ini bisa mengetahui metode ini juga? Sebenarnya, anggur yang diberikan kepada pelanggan lain semuanya benar-benar Valen Immortal. Bagaimanapun, ini adalah spesialisasi merek dagang dari kedai. Setelah mendengar rencana Sang Bin, dia dengan sengaja memberikan anggur palsu ini kepada pemuda itu, berpikir bahwa dia tidak akan dapat membedakan antara keduanya sehingga dia dapat menghasilkan uang dari ini. Pada akhirnya, tidak hanya pihak lain yang menyadarinya, dia bahkan dapat menyatakan metode untuk membedakan keduanya dengan jelas. Jika Zhang Xuan membuktikan dirinya benar, akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang mereka minum adalah keabadian jatuh yang asli. Kenapa? Kamu tidak berani mencobanya? Melihat ekspresi panik di wajah orang lain, Zhang Xuan tersenyum tipis. Dia dengan santai membalik botol anggur, membiarkan anggur tumpah ke lantai. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kertas yang bisa menyala dan menjentikkan jarinya. Siong Kiong, ketika anggur di lantai bersentuhan dengan api, itu menyala dan seketika, bau menyengat menyerang hidung orang banyak, membuat mereka pingsan. Betapa pedasnya, ini yang kita minum. Paviliun Hongtian benar-benar tidak menghormati pelanggan mereka. Agar begitu menyengat, itu pasti beracun. Pengembalian uang. Pengembalian uang. Saya sudah minum anggur Anda di sini selama 3 tahun. Saya tidak hanya ingin Anda mengembalikan semuanya kepada saya juga ingin kompensasi tambahan. Petik 2, seluruh kedai meledak menjadi gempar. Semua orang bergegas ke depan. Apa? Apa yang terjadi? Cao Xiong dan Sang Bin merasa seperti mereka menjadi gila dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Mereka secara khusus mengatur taktik ini untuk mempermalukan Zhang Xuan. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak dipermalukan, dia bahkan berhasil menonjol. Sebaliknya, mereka dipermalukan seperti badut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kepalamu? Di samping, manajer Wu baru saja menahan emosinya, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kendali dan menendang mereka berdua. Peng, Peng, dia adalah ahli Rana Fighter 6 dan Pixue. Sebelum mereka berdua bahkan bisa bereaksi, pemandangan di depan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh ke tanah. Jejak kaki raksasa tertinggal di masing-masing wajah mereka. Tidak heran jika manajer Wu akan mengamuk. Jika bukan karena dua orang ini, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah bisa meramalkan bahwa karirnya tidak hanya akan berakhir, dia juga harus menghadapi kemarahan penatua Hong Hao. Setelah kejadian ini, reputasi Paviliun Hongtian pasti akan hancur dan bisnis mereka tidak akan lagi makmur seperti sebelumnya. Penyebab dari seluruh kejadian ini adalah dia menerima permintaan dua orang ini untuk mengajar anak itu, yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, sebuah pelajaran. Bagaimana mungkin anak ini menjadi yang terakhir? Bahkan yang pertama dalam ujian tidak mungkin begitu luar biasa. Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa tuan ini memiliki mata kebijaksanaan yang begitu kuat, dia tidak hanya tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Xuan, dia akan berdoa agar dia tidak menyebabkannya. Sial, sepertinya tidak ada orang yang bebas mengumpulkan uang dari kita sekarang, ayo pergi. Melihat bagaimana situasi menjadi kacau, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Shen Biru, yang masih dalam keadaan linglung, dan berjalan keluar dari kedai minuman. Sekarang masalahnya telah diselesaikan, tinggal di sini hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah. Jadi, akan lebih bijaksana bagi mereka untuk pergi begitu saja. Shen Biru buru-buru mengejarnya. Melihat pria muda di depannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selama ini, dia berpikir bahwa dia adalah sampah, orang bodoh yang memalukan komunitas pengajar. Setelah setengah hari berinteraksi, dia menyadari bahwa, jika dia adalah sampah, lalu apa dia? Bukankah itu berarti dia bukan apa-apa? Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan. Dengan ketidakpercayaan yang masih terpantul di dalam mata hitam pekatnya yang indah, dia bertanya, kamu sepertinya cukup tahu tentang makanan. Mungkinkah, kamu seorang gourmet? Bab 36, Gourmet. Ada banyak pekerjaan di dunia ini dan gourmet adalah salah satunya. Gourmet sering terlahir sensitif terhadap rasa, dan kemampuan mereka untuk membedakan rasa jauh melebihi manusia biasa. Budidaya mereka mungkin tidak harus tinggi, tetapi ada beberapa hotel atau bar yang akan mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi untuk memastikan rasa dan efek dari bahan-bahan mereka. Namun,
Pekerjaan ini adalah salah satu yang paling tidak terhormat dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 9 jalan bawah. Ada lebih dari beberapa ribu pekerjaan di dunia. Untuk mengklasifikasikannya dengan lebih baik, mereka dibagi menjadi 9 jalur atas, 9 jalur tengah, dan 9 jalur bawah. Apoteker, pandai besi, master formasi dan pekerjaan serupa yang membawa manfaat untuk teknik pertempuran dan kultivasi seseorang dianggap sebagai 9 jalur atas konvensional. Di sisi lain, gourmet hanya bisa dianggap sebagai pekerjaan yang tidak ortodoks, sehingga diklasifikasikan di bawah 9 jalan bawah. Mengikuti pendapat Sen Biru, mengingat bagaimana pemuda itu mampu menunjukkan kekurangan dalam hidangan dan anggur itu, dia harus menjadi seorang gourmet. Kamu bisa menerimanya begitu. Zhang Xuan tidak menjelaskan. Library of Heaven's Path melakukan lebih dari sekadar mencerminkan kultivasi seseorang. Selama dia mencoba hidangan, kekurangannya akan tercermin di perpustakaan. Dengan ini, itu adalah tugas sederhana baginya untuk mengurus manajer kecil Wu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Melihat pihak lain mengakuinya, Sen Biru berterima kasih padanya. Jika bukan karena kemampuan pemuda ini untuk membedakan makanan lezat, itu akan sangat memalukan baginya hari ini. Tidak apa, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Kamu menyelesaikan masalah beberapa saat yang lalu, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai hadiahku. Aku akan mentraktirmu lagi lain kali. Kata Sen Biru, perlakukan aku lagi. Zhang Xuan merenungkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak, aku masih menghargai hidupku. Makan dengan kecantikan mungkin merupakan acara yang menyenangkan, tetapi dia tahu dirinya yang terbaik. Mengingat reputasinya, pihak lain mungkin hanya berbicara karena kesopanan meskipun ditolak oleh gagasan itu. Tidak hanya itu, dia harus menderita karena kecemburuan orang lain. Jika demikian, dia harus menemukan ide untuk menghadapi para pengejarnya. Namun, masih banyak hal yang perlu dia lakukan saat ini dan dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal seperti itu. Kamu, tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Xuan dapat berbicara dengan normal, dia mendengar kata-kata itu dan merasakan blokade di dadanya lagi ketika keinginan untuk mengamuk melonjak melalui dirinya. Banyak orang yang mengajaknya makan, tapi dia menolak semuanya. Namun, ketika dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya, dia merasa seolah-olah dia sedang memohon pada orang tua yang keras kepala. Menjijikkan. Baiklah, karena kita sudah makan, jika tidak ada yang lain, aku akan bergerak dulu. Saya masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Tidak menyadari kemarahannya, dia melambai dan bersiap untuk pergi. Tunggu, aku belum selesai. Menekan amarahnya, Sen Biru menenangkan napasnya dan menatapnya dengan matanya yang indah. Kamu mungkin telah menyelesaikan kesulitan itu menggantikanku hari ini dan pekerjaanmu sebagai seorang gourmet memainkan peran besar di dalamnya, tapi, pada akhirnya, itu masih merupakan pekerjaan yang tidak lazim. Bagaimanapun, seorang petarung harus fokus pada pelatihannya. Pejuang, setelah berkultivasi ke alam tertentu, mampu bertahan hidup tanpa menelan makanan, jadi makanan lezat tidak banyak berguna. Bahkan jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari pendudukan untuk saat ini, itu masih bukan jalan yang tepat yang harus dilalui oleh seorang pejuang. Setelah berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa Zhang Xuan tidak berguna seperti rumor yang dibuatnya. Mungkin saja dia telah mengabdikan usahanya untuk mempelajari makanan, itu sebabnya hasil ujian kualifikasi gurunya berakhir menghebohkan. Atas pemikiran seperti itu, terlepas dari kemarahannya yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk menasihatinya. Baik, mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata itu karena niat baik, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Saat dia akan pergi, langkah cepat terdengar dari punggungnya. Zhang Xuan, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri hari ini. Hari ini, jangan pernah bermimpi untuk kabur. Petik 2. Setelah itu, suara kesal bergema di sekitarnya. Dua pria dan satu binatang menghalangi jalannya. Mereka adalah Sang Bin dan Cao Xiong. Pada saat ini, mereka berdua memiliki jejak kaki raksasa yang tercetak di wajah mereka, garis besarnya terlihat jelas. Setengah dari wajah mereka bengkak merah dan darah menetes di tepi mulut mereka. Tidak ada sedikit pun dari tampilan gagah dan riang mereka sebelumnya yang tersisa. Ini terutama berlaku untuk Sang Bin. Luka-lukanya sejak pagi belum pulih, namun dia mengalami tendangan keras lainnya. Pada saat ini, mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa, sehingga menariknya lebih jauh dari konsep ketampanan. Dia telah merencanakan semuanya dengan sempurna agar terlihat keren di depan dewinya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal, dia bahkan dipukuli hingga keadaan seperti itu dan hubungannya dengan Paviliun Hongtian terputus sebagai hasilnya. Jika ada yang salah, dia bahkan mungkin dihukum oleh kakeknya. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini dengan berbohong? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jadi, dia menyerang langsung ke Zhang Xuan. Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Biru tidak menyangka dia datang mengejar untuk menimbulkan masalah. Dia melangkah di depan Zhang Xuan untuk melindunginya dari Sang Bin. Sen Laoshi, jangan menghalangi jalanku. Ini adalah dendam pribadi antara Zhang Xuan dan aku.
Petik 2. Adalah satu hal jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya melindungi sampah akademi yang terkenal, Sang Bin semakin terprovokasi saat matanya miring ke samping dan mulutnya semakin jauh dari kemarahan yang luar biasa. Kecemburuan yang intens mengaburkan pikirannya membuatnya hiruk-pikuk. Dia menatap dingin pada pemuda itu dan berteriak, Zhang Xuan, apakah kamu seorang pria? Jika kamu salah satunya, berhenti bersembunyi di belakang seorang wanita dan berduel dengan adil sampai mati denganku. Melihat bagaimana orang di depannya telah kehilangan rasionalitasnya, Zhang Xuan melebarkan matanya dan berkata, jadi bagaimana jika aku bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini adalah bagian dari kemampuan saya. Jika Anda mampu, temukan satu untuk bersembunyi di belakang juga. Petik 2. Kamu. Sang Bin hampir muntah darah. Selama itu laki-laki, jika seseorang menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali dan bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita, tidakkah mereka akan merasa malu dan terhina sehingga mereka akan bergegas maju untuk membalas karena marah? Mengapa akal sehat tidak berlaku untuk orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara tentang sesuatu yang seharusnya sangat memalukan secara alami dan benar? Bagaimana seseorang bisa begitu berkulit tebal? Shen Laoshi, aku akan meninggalkan keduanya untuk kamu tangani. Saya masih memiliki sesuatu, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2. Sebagai seorang transenden, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Berkulit tebal, apa lelucon? Dalam kehidupan sebelumnya, di era informasi, pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak tahu malu? Dia tidak bisa diganggu untuk menangani masalah yang seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Ini bukan ketakutan. Sebaliknya, ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultivasinya. Selain itu, kakek Sang Bin adalah seorang penatua. Jika dia dipaksa ke sudut, Zhang Xuan harus membuang waktu berharga untuk menangani masalah yang akan terjadi. Karena seseorang melindunginya, dia juga senang bisa terhindar dari upaya. Petik 2, petik 2. Melihat betapa tak tahu malunya pemuda itu, Shen Biru juga kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih takut bahwa dia akan diprovokasi oleh ejekan dan duel Sang Bin dengannya. Sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Jika orang ini bisa diprovokasi, bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Zhang Xuan, tahan di sana. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Sang Bin. Petik 2. Melihat sikap pemuda itu, Sang Bin menjadi semakin marah. Vena keluar dari pelipisnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Melihat Shen Biru tidak berniat membiarkannya lewat, dia mengaum, Sky Shattering Lion, bunuh dia. Selama Anda melakukannya, saya akan membawakan Anda makanan lezat setiap hari. Selanjutnya, saya akan memberi Anda acupoint shooting pill yang dijanjikan kakek saya. Petik 2. Sebagai binatang buas tingkat 6 yang telah dijinakkan oleh manusia, singa penghancur langit mampu memahami kata-kata manusia. Sebagai hewan peliharaan kakeknya, selama Sang Bin dijauhkan dari bahaya, ia tidak dapat diganggu dengan perintahnya. Untuk membuatnya bergerak, dia menjanjikan semua jenis manfaat kepadanya dalam sekejap. Mengaum. Memang, mendengar janjinya, mata singa penghancur langit menyala. Binatang buas yang telah mencapai alam Pixue, tidak seperti manusia, tidak dapat menggunakan aliran Zenki untuk membuka titik akupuntur mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan pertumbuhan tubuh mereka untuk secara bertahap menarik kekuatan mereka. Jika mengkonsumsi acupoint shooting pill pada saat ini, dengan efeknya, kekuatannya pasti akan melonjak secara signifikan. Acupoint shooting pill adalah pil yang dibuat khusus untuk para ahli fighter 6 dan. Ini memiliki efek menenangkan acupoint seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di alam Pixue. Pada saat ini, kekuatan Sang Bin telah mencapai puncak fighter 5 dan Dingli, hanya selangkah dari Pixue. Dengan demikian, penatua Sang Chen menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan obat ini untuk memberinya dorongan. Awalnya, Sang Bin enggan mengeluarkannya. Namun, setelah mengingat bagaimana dia dipermalukan oleh sampah, dia mendapati dirinya tidak dapat menahan emosinya. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Xuan hari ini, dia khawatir dia tidak akan mampu lagi menegakkan martabatnya di akademi. Ini terutama untuk Dewi di depannya, dia mungkin bahkan tidak akan membiarkannya menatap. Bagaimana dia bisa mentolerir situasi seperti itu? Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh seorang rekan di kompleks akademi adalah kejahatan besar. Dia tidak menyangka Sang Bin menjadi begitu gila untuk memerintahkan singa penghancur langit untuk bergerak. Mata Shen Biru menyipit. Dia ingin bergegas ke depan untuk melindungi Zhang Xuan, tetapi sebaliknya diblokir oleh Sang Bin. Panik, dia berteriak padanya. Di kompleks, guru dilarang membunuh satu sama lain. Melakukannya merupakan pelanggaran peraturan sekolah, dan juga kejahatan berat. Zhang Xuan adalah orang yang ingin membunuhku. Untuk melindungiku, Sky Shattering Lion membalas. Apa yang saya lakukan adalah pembelaan diri yang sah, apa yang bisa dikatakan orang lain tentang itu? Mata Sang Bin memerah karena kegilaan. Dia mengaum, Sky Shattering Lion, apa yang kamu ragukan? Lakukan, kamu.
Sen Biru merasa hatinya menjadi dingin. Terlalu tak tahu malu. Jika dia benar-benar menggunakannya sebagai kedok, dengan campur tangan penatua Sang Chen dalam masalah ini, dia mungkin benar-benar lolos begitu saja. Bahkan, dia bisa lolos dari hukuman sepenuhnya. Zhang Xuan bisa mati di sini. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas tingkat 6. Pakar ranah Piksue biasa bahkan bukan tandingannya. Bagaimana orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru bisa bertahan? Mengaum. Tepat ketika dia masih dalam kebingungan, singa penghancur langit mengaum dan berlari. Sebelum bersentuhan dengannya, auranya yang kuat menciptakan angin kencang yang memaksa rumput dan daun pohon di sekitarnya untuk tunduk padanya. 9 jalan, juga dikenal sebagai 3 ajaran dan 9 jalan. Ini adalah terminologi nyata yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerjaan di Tiongkok kuno. Sederhananya, ada 9 jalur atas, 9 jalur tengah dan 9 jalur bawah di Tiongkok kuno dan masing-masing jalur ini merujuk pada pekerjaan. Misalnya, pekerjaan teratas di Tiongkok kuno, 9 pekerjaan yang terdaftar di 9 jalan atas adalah Kaisar, Orang Suci, Master Terpencil, Oracle, Cendekiawan, Prajurit, Petani, Pekerja, Pedagang, dan mereka diklasifikasikan dari paling terhormat kurang dari tanda hubung lebih besar dari paling tidak terhormat. Demikian pula, 9 jalur tengah dan 9 jalur bawah juga memiliki pekerjaan mereka sendiri. 3 ajaran mengacu pada Konfusianisme, Taoisme atau Taoisme, dan Buddhisme. Perhatikan bahwa ada interpretasi, versi yang berbeda terhadap 9 jalan dan kebanyakan dari mereka mencantumkan Buddha sebagai yang pertama. Novel ringan. Bab 37, Kakak bebaskan aku. Zhang Xuan. Sen Biru mencoba menerobos blokade Sang Bin untuk menyelamatkannya, tapi dia dipukul mundur berkali-kali. Kultivasi Sang Bin berada pada level yang sama dengannya. Dia mungkin dimanjakan karena dukungannya yang kuat, tetapi kekuatannya tidak salah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dia masih tidak dapat menembus blokadenya dalam waktu singkat, terutama jika dia memilih untuk melakukan manuver pertahanan saja. Akulah yang membahayakanmu. Melihat bagaimana dia tidak dapat menyelamatkannya, Sen Biru dipenuhi rasa bersalah. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Sang Bin berurusan dengan orang ini, yang terakhir untuk ujian kualifikasi guru, adalah karena dia. Kalau tidak, sebagai seseorang dengan kedudukan tinggi dan cucu dari seorang penatua, menuju sampah terkenal yang tidak memiliki latar belakang apapun, ketika tidak ada hubungan antara keduanya, mengapa ada dendam di antara mereka? Namun, setelah menariknya ke dalam lumpur, dia tidak dapat menyelamatkannya. Rasa bersalah yang dia alami saat ini menyiksanya dengan menyakitkan. Mengapa tidak ada gerakan? Mungkinkah Zhang Xuan sudah mati? Semakin dia panik, semakin dia tidak mampu menembus blokade Sang Bin. Dengan Sang Bin menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi di sisi Zhang Xuan. Dia hanya bisa mendengar keheningan total di sekitarnya, seolah-olah dia bahkan tidak berjuang melawan serangan singa penghancur langit. Hanya ada satu kemungkinan, sebelum Zhang Xuan bisa membalas, dia sudah dipukul sampai mati oleh singa penghancur langit. Lagi pula, bahkan dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang buas tingkat 6, yang setara dengan ahli ranah Piksue. Haha, dia sudah mati. Sudah terlambat bagimu untuk bergerak sekarang. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di belakangnya, mata Sang Bin berbinar. Dia tahu bahwa sampah pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari singa penghancur langit. Dia tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Menilai bahwa tidak perlu lagi menghalangi Sen Biru, dia melompat ke samping. Zhang Xuan. Saat Sang Bin melompat, Sen Biru tidak membuang waktu untuknya dan bergegas maju. Tepat ketika dia mengira dia akan melihat genangan darah segar dengan mayat menyedihkan tergeletak di tengahnya, sosok rampingnya tiba-tiba membeku dan dia menatap dengan linglung. Ini, apa yang terjadi? Awalnya, Sang Bin mengira dewinya akan meledak bertahun-tahun karena keterkejutannya. Namun, setelah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya, Sang Bin dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Dengan sekali pandang, bola matanya melebar menjadi lingkaran besar dan dia hampir pingsan karena keheranan yang luar biasa. Dia melihat singa penghancur langit yang sangat ganas, yang telah bergegas menuju Zhang Xuan sebelumnya untuk mencabik-cabiknya sebelumnya, berbaring di depan Zhang Xuan seperti anjing pesek, menjilati tangannya. Tangan Zhang Xuan yang lain membelai kepala dan telinga singa penghancur langit dan kesenangan yang tak terkatakan muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Sang Bin hampir menangis. Singa penghancur langit ini adalah binatang peliharaan kakeknya dan sangat bangga. Bahkan untuk Sang Bin sendiri, hanya dengan sentuhan sederhana akan menimbulkan kemarahannya, belum lagi membelai kepalanya. Setelah mengambilnya dari kakeknya, dia telah menghabiskan setengah hari usaha untuk itu, memberinya banyak makanan lezat. Namun, orang ini bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun, mengabaikan kehadirannya sesuka hatinya, orang yang sombong seperti itu menjadi pesek sebelum Zhang Xuan. Anda di sini untuk membunuhnya. Berbaring di hadapannya dan menjilati telapak tangannya, apakah ini benar-benar baik-baik saja?
Sang Bin merasakan mantra pusing bekerja, dan dia hampir menjadi gila. Sky Shattering Lion, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia, dia berteriak. Singa penghancur langit tidak bergerak. Itu terus bermalas-malasan, membiarkan Zhang Xuan membelai kepalanya dengan bebas. Kamu, cepat bunuh dia. Jika kamu melakukannya, aku akan membelikanmu apapun yang ingin kamu makan mulai sekarang, Sang Bin mengaum dengan cemas. Sangat berisik, buat dia diam. Zhang Xuan, yang membelai singa penghancur langit, berdiri dan melambaikan tangannya. Mengaum, singa penghancur langit juga berdiri dan menatap Sang Bin dengan kejam. Apa yang kamu rencanakan? Ketakutan, Sang Bin segera mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, singa penghancur langit berlari ke depan dan menyapunya dengan ringan dengan cakarnya. Peng! Sebelum Sang Bin sempat bereaksi, dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Kepalanya membentur pohon raksasa dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu adalah binatang peliharaan kakekku. Sang Bin menangis. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan yang diturunkan kakeknya untuk melindunginya. Logikanya, seharusnya mendengarkan kata-katanya untuk berurusan dengan orang luar. Mengapa mendengarkan kata-kata orang luar untuk menyerangnya? Peng! Sebelum dia bisa selesai menangis, sosok lain jatuh ke tanah di depannya. Dia adalah Cao Xiong. Ketika orang itu menyadari situasi menjadi serba salah, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari Sky Shattering Lion, binatang buas tingkat 6? Dia dikirim terbang kembali dengan tamparan. Mengaum. Setelah mengirim keduanya terbang, singa penghancur langit tampak seolah-olah telah melakukan sesuatu yang mulia. Itu berjalan ke Zhang Xuan dengan tatapan menyanjung, seolah ingin diakui atas pencapaiannya. Tidak buruk. Kamu melakukannya dengan baik. Zhang Xuan menepuk kepalanya. Mengaum. Singa penghancur langit menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia berjalan dengan gagah kedua orang yang tergeletak di lantai, mengawasi mereka dengan tatapan bangga, mengingatkan pada pengawas yang bertanggung jawab. Petik 2, Sang Bin dan Cao Xiong yang berencana untuk melarikan diri hampir menangis. Zhang Xuan, bagaimana kamu melakukannya? Menyaksikan seluruh aliran peristiwa di sampingnya, Sen Biru yang tercengang akhirnya pulih dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya melakukannya? Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Singa penghancur langit ini sangat mudah diajak berkomunikasi. Mungkin karena aku lebih tampan. Petik 2. Tampan. Sen Biru berkedip dan sosok rampingnya terhuyung-huyung. Singa penghancur langit adalah binatang buas. Untuk itu, istilah tampan seharusnya hanya berlaku untuk singa penghancur langit jantan, jadi apa hubungannya menjadi tampan atau tidak dengan itu? Selain itu, jika seseorang harus berbicara tentang ketampanan, Sang Bin jauh lebih gagah daripada Anda. Baiklah, selamat tinggal. Zhang Xuan tidak melanjutkan menjelaskan dan berbalik untuk pergi. Karena Library of Heaven's Path dapat mengintip kelemahan manusia, tentu saja, ia juga bisa mengintip kelemahan Sky Shattering Lion. Orang ini mungkin tampak sangat kuat, tetapi dalam kenyataannya, ia telah mengalami beberapa trauma tersembunyi. Kalau tidak, itu tidak mungkin dengan sukarela melayani sebagai hewan peliharaan binatang Elder Sang Chen. Perpustakaan telah mendeteksi kekurangan ini. Memanfaatkannya, Zhang Xuan dengan santai memecahkan beberapa yang lebih mudah untuk itu. Alhasil, Sky Shattering Lion memilih untuk menuruti perintahnya dengan patuh tanpa ragu sedikit pun. Dibandingkan dengan janji Sang Bin, tidak ada makanan dan pil lezat yang bisa dibandingkan dengan trauma tersembunyi yang terselesaikan. Tentu saja, ini melibatkan rahasianya juga, jadi dia tidak mungkin mengungkapkan kebenaran kepada Sen Biru. Kamu, jangan pergi, kamu belum menjelaskan alasan mengapa singa penghancur langit mematuhi perintahmu. Melihatnya pergi, Sen Biru dengan cepat menyusul. Semakin dia berhubungan dengan pria muda ini, semakin dia menemukan dia menjadi. Dia adalah misteri yang semakin sulit untuk dipahami. Mampu membaca begitu banyak buku hanya dengan membolak-baliknya, dengan sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru meskipun mengetahui jawabannya, menyadari identitasnya sebagai gurme melalui makanan dan meyakinkan binatang buas tingkat 6 untuk mengikuti perintahnya dengan mudah. Apa yang tampaknya mustahil di mata orang lain dicapai dengan begitu sederhana oleh pemuda ini, membuat orang lain menatap tak percaya. Bagaimana dia mencapai semua ini? Sen Biru menjadi semakin penasaran dengan pemuda di hadapannya ini. Kakak, tidak menyadari apa yang dia pikirkan, setelah melihatnya mengejarnya, Zhang Xuan menghentikan langkahnya dan berkata tanpa daya, aku ingin hidup lama. Aku takut aku mungkin tidak hidup sampai hari berikutnya berada di sampingmu. Lepaskan aku, kakak perempuan. Kamu adalah kakak perempuan. Seluruh keluargamu adalah kakak perempuan. Petik 2. Wajah Sen Biru berubah menjadi merah padam. Dia cantik. Dia mungkin sedikit lebih tua dari Zhang Xuan, tapi dia terlihat tidak berbeda dari 17 atau 18 tahun. Namun, orang ini memanggilnya sebagai kakak perempuan, sehingga menyebabkan dia menjadi gila. Baiklah, aku kakak perempuannya.
Jadi, biarkan aku pergi. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. PF. Setelah mendengar Zhang Xuan mengklaim bahwa dia adalah kakak perempuannya, Sen Biru terkekeh dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Aku akan mencarimu besok. Petik 2, petik 2. Zhang Xuan. Bab 38, Lonceng Ulang. Ini adalah adegan kekacauan di Paviliun Hongtian. Apa yang terjadi? Saya baru saja pergi untuk sementara waktu dan pemandangan seperti itu menunggu saya kembali. Petik 2. Di sebuah ruangan, seorang lansia menatap dingin pada manajer Wu yang berlutut. Dia adalah dalang di balik Paviliun Hongtian, Penatua Hong Hao. Elder, memang seperti itu. Cucu Elder Sang Chen, Sang Bin, telah ada di sini. Manajer Wu tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ini termasuk urusan yang dia tukarkan dengan Drang Immortal dengan Green Crack Brew. Wu Chou, beraninya kamu. Setelah mendengar kata-kata Wu Chou, wajah Elder Hong Hao menjadi gelap dan dia dengan marah mengirim tendangan ke arahnya. Peng, manajer Wu segera dikirim terbang mundur. Wajahnya memucat saat dia muntah seteguk demi seteguk darah. Elder, lepaskan saya. Saya tidak berani berharap untuk dimaafkan atas kejahatan saya, tetapi orang itu bahkan lebih kejam. Untuk mengekspos semua ini di depan umum dan menyebabkan reputasi Paviliun Hongtian kami hancur, dia jelas mengabaikan tetua Anda sepenuhnya. Huff, setelah melakukan hal memalukan seperti itu, kamu masih berharap orang lain tidak membicarakannya. Wajah Penatua Hong Hao terlihat bermusuhan, seolah-olah badai dahsyat sedang berkumpul di atasnya. Saya, manajer Wu gemetar tak terkendali. Mengubah isi piring untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan adalah keputusan yang dia buat atas kebijaksanaannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna. Namun, dia diekspos oleh pemuda itu di depan umum. Secara alami, dia merasakan kebencian yang besar terhadapnya. Saya beri waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saya ingin dampak negatifnya dikurangi seminimal mungkin. Jika demikian, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan masalah korupsi Anda. Jika tidak, jangan bermimpi tentang melarikan diri hidup-hidup. Mata Penatua Hong Hao dingin seperti badai salju di malam hari. Berdiri, dia bertanya, juga, siapa nama orang itu? Apakah dia seorang guru akademi? Jika dia memberitahu saya secara diam-diam, saya mungkin akan memberinya sejumlah uang, tetapi dia memilih untuk menyebabkan masalah di publik sebagai gantinya, mencemari reputasi Paviliun Hongtian saya. Saya akan melihatnya dengan baik besok untuk melihat siapa yang memberinya keberanian seperti itu. Berteriak dengan marah, aura buas memenuhi sekeliling. Rasanya seperti serangan frontal oleh gelombang es, menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali meskipun cuaca hangat. Petarung 7 dan Ranah Tongsuan. Penatua Hong Hao ini adalah ahli Ranah Tongsuan. Tidak heran dia bisa bersaing untuk posisi kepala sekolah. Hanya tingkat kultivasinya sendiri yang sudah mencengangkan. Ini Zhang Xuan Laoshi. Manajer Wu dengan cepat berkata. Zhang Xuan, orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru. Penatua Hong Hao terkejut. Akademi Hongtian tidak pernah memiliki satu guru pun yang mendapat nilai paling rendah dalam ujian kualifikasi guru selama berabad-abad sejarahnya sejak awal. Jadi, bahkan orang seperti Penatua Hong Hao pernah mendengar nama Zhang Xuan. Itu dia, manajer Wu mengangguk. Sampah benar-benar berani menginjak-injak martabat Paviliun Hongtian. Luar biasa. Mengepalkan tinjunya, kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang berat berasal dari Penatua Hong Hao. Jika pihak lain adalah guru bintang atau tokoh berpengaruh di akademi, dia mungkin ragu untuk menghukumnya. Namun, karena dia adalah sampah, kalau begitu, jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. Betapa merepotkan. Kembali ke kediamannya, Zhang Xuan memijat bagian tengah alisnya. Dia tidak akan pernah berpikir mungkin begitu banyak masalah berevolusi dari hanya makanan sederhana. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik aku menghabiskan waktuku memikirkan bagaimana aku bisa masuk ke ranah Pixue. Petik 2. Dengan cepat, dia membuang semua pikiran yang berlebihan ke belakang kepalanya. Meskipun menjadi transenden, dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan berkuasa. Hanya dengan kekuatan yang cukup, masalah seseorang akan berhenti. Dia saat ini berada di puncak ranah Dingli dan untuk menerobos, dia akan membutuhkan teknik kultivasi Fighter 6 dan. Namun, seorang guru biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri teknik kultivasi 6 dan dari akademi. Mereka hanya dapat menuliskan salinannya dengan persetujuan seorang penatua. Pada pemeriksaan sebelumnya, ia hanya memiliki kekuatan Fighter 3 dan. Jika dia bergegas ke penatua untuk meminta teknik kultivasi 6 dan sekarang, dia mungkin akan diteliti seperti kelinci percobaan. Banyak masalah akan tumbuh darinya. Lebih jauh lagi, bahkan dengan persetujuan pihak lain, hanya dengan satu salinan, dia masih tidak bisa berkultivasi. Berdasarkan 5 dan pertama dari Formula 9 dan Hongtian, teknik kultivasi ini memiliki terlalu banyak kekurangan.
Tanpa referensi silang dari berbagai teknik kultivasi lainnya untuk mencari metode kultivasi yang benar, tidak akan ada hasil dalam pelatihannya bahkan jika dia berlatih tanpa henti selama beberapa tahun. Baginya, masalah yang paling mendesak adalah mencari tumpukan besar teknik kultivasi Fighter 6 dan membuat perbandingan di antara mereka untuk menyimpulkan metode kultivasi yang benar. Saya pernah mendengar bahwa sedikit perdagangan dilakukan di kota kerajaan Tianxuan dan teknik budidaya adalah salah satu barang yang diperdagangkan. Ini akan menyelesaikan sedikit masalah jika saya dapat membeli beberapa 6 dan teknik kultivasi. Tiba-tiba, setelah mengingat sesuatu, mata Zhang Xuan berbinar. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tianxuan, kota kerajaan Tianxuan. Tianxuan Royal City adalah kota yang sangat makmur. Dengan banyaknya kota komersial besar di sini, semua jenis perdagangan dilakukan di sini. Teknik budidaya 6 dan mungkin jarang, tetapi masih dijual di banyak toko di sini. Selanjutnya, bagi Zhang Xuan, sebenarnya dia tidak perlu membelinya. Selama dia berhasil membolak-baliknya, itu sama baiknya dengan mendapatkan manual rahasia. Dengan Library of Heaven's Path, kualitas dan harga manual rahasia tidak lagi menjadi masalah. Selama ada jumlah yang cukup, dia akan dapat memperoleh jalan yang benar dari kesalahan yang tak terhitung banyaknya, dan seni surgawi jalur surga akan secara otomatis dikompilasi, sehingga memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan cepat. Ini masih pagi. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa buku hari ini. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti ragu-ragu dan segera berdiri. Matahari baru saja terbenam dan kehidupan malam baru saja dimulai. Karena dia bebas, ini adalah kesempatan bagus untuk berjalan-jalan di kota-kota komersial. Dia mungkin menemukan beberapa item yang berguna. Kota komersial Tianyu adalah pasar perdagangan terbesar di kota Tianxuan. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki cukup uang, dia dapat membeli semua yang dia inginkan di sini. Melangkah ke pasar, Zhang Xuan merasakan penglihatannya kabur dari pemandangan barang-barang yang tak terhitung banyaknya yang diletakkan di hadapannya. Diri sebelumnya hanyalah seorang guru biasa. Gajinya rendah dan dia diperlakukan dengan buruk. Akibatnya, dia belum pernah ke tempat yang begitu megah sebelumnya. Dengan demikian, Zhang Xuan mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasi sebagian besar barang yang dijual di sini. Ada banyak pedagang kecil di kota komersial. Seorang pedagang duduk di depan masing-masing stand ini dan segala macam barang diletakkan di depan mereka. Senjata, pil, jamu, baju besi, kulit binatang, pil binatang. Hampir segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya dapat ditemukan di sini. Hanya saja, jumlahnya terlalu banyak. Sulit untuk memastikan mana dari mereka yang berkualitas unggul dan mana yang berkualitas rendah. Aku mungkin tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi Library of Heaven's Path mungkin bisa melakukannya. Pikiran seperti itu melintas di benaknya. Dengan demikian, Zhang Xuan segera berjalan ke stan. Tuan ini, apa yang Anda cari? Saya memiliki semua yang Anda butuhkan di sini dan saya menjamin kepuasan Anda dengan barang-barang saya. Vendor dengan cepat menyambut kehadirannya. Aku hanya akan melihat dengan santai. Zhang Xuan tersenyum. Dia dengan santai mengambil benda di stan. Ini adalah lonceng bundar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini ditempa khusus oleh pandai besi dan memiliki kemampuan luar biasa. Lonceng ini dijual hanya dengan 50 koin emas. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harganya adil. Saya menawarkan harga yang sama kepada semua orang yang lewat. Jika Anda tertarik di dalamnya, aku bisa memberimu diskon khusus. Ini akan menjadi milikmu hanya dengan 20 koin emas. Petik 2. Vendor membujuk. Zhang Xuan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memutar bel di sekitar tangannya. Weng, perpustakaan di benaknya tersentak dan sebuah buku muncul di dalamnya. Reprise bell, itu mampu menghasilkan nada yang sama berulang-ulang, menyebabkan seseorang merasa pusing. Ini efektif melawan Fighter 1 dan itu dibuat oleh pengrajin 1 Mo dari Blue Cloud Workshop. Itu adalah terbuat dari logam Wujin. Kekurangan, nomor 1, durasi yang diperlukan agar suara reprise berlaku lama, membutuhkan setidaknya waktu dupa, menjadikannya senjata yang tidak efektif dalam pertempuran. Nomor 2, tidak membedakan dalam serangannya, pengguna akan menerima kerusakan darinya juga. 15 menit. Memang, itu mungkin. Zhang Xuan tersenyum. Tidak masalah bahkan jika dia tidak terbiasa dengan semua item ini. Selama dia menyentuh mereka dengan tangannya dan mengambilnya, perpustakaan akan menyusun buku yang sesuai di atasnya. Selanjutnya, buku ini merinci sejarah, komposisi dan segala macam kekurangan item yang dimaksud secara komprehensif. Hanya dengan sekali pandang, sudah terlihat barang itu berharga atau tidak. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin saja membelinya dengan tawaran 20 koin emas dari vendor sebelumnya. Hanya dengan melihat isi yang dicatat dalam buku, Zhang Xuan menyadari bahwa mainan ini bahkan tidak bernilai 2 koin emas. Apa yang khusus ditempa oleh pandai besi, Blue Cloud Workshop adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam produksi barang palsu. Selain itu, pengrajin 1 Mo adalah yang memiliki keahlian terburuk dari semuanya.
Mereka yang menghususkan diri dalam penciptaan barang dan kerajinan disebut sebagai pengrajin. Mereka diklasifikasikan ke dalam 9 bulan, dengan 1 mo menjadi yang terburuk dan 9 mo menjadi yang terbaik. Seberapa berhargakah kreasi seorang pengrajin 1 bulan? Dengan perpustakaan di sini, aku tidak perlu khawatir membeli barang palsu. Zhang Xuan tertawa. Dunia ini mirip dengan dunia sebelumnya. Dengan barang-barang otentik datang tiruan dan mengingat kemampuannya sebelumnya untuk membedakan, tak perlu dikatakan lagi, barang-barang otentik, dia bahkan mungkin tidak dapat membedakan kekuatan dan kelemahan dari sebuah tiruan. Namun, dengan bantuan perpustakaan, dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya saja, dia perlu melakukan kontak dengan item untuk sebuah buku yang akan dikompilasi di atasnya. Jumlah item di pasar ini mencapai setidaknya 10 juta. Jika dia harus menyentuh masing-masing dari mereka, bukankah dia akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati? Selain itu, jika dia hanya melihat barangnya, dia tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, jika dia menyentuh semua yang dia lihat, mungkin tidak akan lama bagi tim penegak keamanan kota komersial untuk menganggapnya sebagai orang gila dan mengusirnya keluar kota. Bab 39, Rumput Ibu Matahari Dingin. Benar, apakah Anda menjual Frigid Sun Grass di sini? Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran tambahan di benaknya, Zhang Xuan bertanya. Selain aneka barang, penjual ini juga menjual beberapa jamu. Setelah menyelesaikan buku-buku itu di Paviliun Kompendium, dia telah menemukan solusi untuk masalah Xiaoya. Dengan tubuh yin murni, dia harus mengolah teknik kultivasi yang lembut dan netral. Dengan cara ini, masalah akumulasi energi yin harus diselesaikan. Namun, dia telah mengembangkan teknik kultivasi yin murni untuk waktu yang lama dan meridian di tubuhnya telah beradaptasi dengannya. Jika perubahan mendadak diperkenalkan, tubuhnya mungkin mengalami trauma parah dan kultivasinya akan turun tajam. Untuk mencegah hal ini terjadi, beberapa persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk memelihara meridiannya melalui ramuan obat. Frigid Sun Grass tumbuh di daerah dingin meskipun mendukung kondisi cerah. Akibatnya, energi spiritual hangat dan dingin yang terkandung di dalamnya berbenturan, menyebabkan penggabungan yin dan yang, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk memelihara meridiannya. Karena dia berada di kota komersial sekarang, ini adalah saat yang tepat baginya untuk bertanya-tanya tentang hal itu. Rumput matahari dingin. Kebetulan Anda menanyakan ini. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya dapat menjamin Anda bahwa saya satu-satunya vendor di kota komersial Tianyu yang memiliki barang ini. Saya membelinya beberapa hari yang lalu dari daerah berbahaya di hutan Tianshuan. Saya memiliki total 10 batang dan setiap batang berharga 100 koin emas. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Penjual itu tersenyum dan berbalik untuk mengeluarkan sebuah kotak. Membukanya, beberapa tanaman yang tampak segar terungkap di dalamnya. Bunga berwarna putih dengan batang dan daun berwarna merah. Biar aku lihat dulu. Petik 2. Zhang Xuan hanya tahu tentang Frigid Sun Grass melalui buku, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tangkai dan meletakkannya di telapak tangannya. Weng! Perpustakaan tersentak dan sebuah buku muncul. Rumput matahari dingin, dipanen dari lembah tak dikenal 200 km ke hutan Tianshuan. Berusia 2, cacat. Nama jamu tertulis di sampul buku dan lokasi pengadaannya serta kekurangannya dicatat di dalamnya. Itu rumput matahari dingin, orang ini tidak berbohong. Petik 2. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan dengan nama di buku itu, Zhang Xuan tahu bahwa pemilik vendor tidak membohonginya. Ini adalah ramuan obat asli, jadi dia menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya kebetulan melirik bagian dalam kotak. Mengapa batang Frigid Sun Grass ini terlihat sedikit layu? Mungkinkah metode pengadaan Anda salah, menyebabkan kematiannya? Petik 2. Ada metode khusus untuk memanen tanaman obat. Jika metodenya salah, khasiat obat dari ramuan itu bisa hilang, menyebabkan harganya turun tajam. Tangkai Frigid Sun Grass yang dia bicarakan layu tipis dan agak kuning, tampaknya belum dewasa. Selain itu, tidak terlihat segar sama sekali. Dengan kepala besar yang keriput, sepertinya dia akan mati kapan saja. Tuan ini pasti bercanda. Saya bergantung pada ini untuk mencari nafkah, jadi bagaimana mungkin saya salah? Batang ramuan ini tidak dalam kondisi baik sejak awal, sudah seperti itu ketika saya membelinya pada awalnya. Jika Anda menginginkannya, saya akan menjualnya kepada Anda dengan setengah harga, 5 koin emas. Petik 2. Vendor mengatakan, Zhang Xuan memungut tangkai Frigid Sun Grass yang kekuningan dan layu. Weng, Frigid Sun Mother Grass, asal dari Frigid Sun Grasses lainnya. Dipanen dari lembah yang tidak diketahui 200 km ke hutan Tianshuan. Berumur 15, membalik membuka buku, nama ramuan dan detailnya dicatat. Rumput Ibu Matahari Dingin. Mata Zhang Xuan menyala. Dia telah membacanya di buku sebelumnya. Ramuan yang sangat berharga dan langka ini adalah inti dari semua rumput matahari dingin lainnya. Jika ramuan ini digunakan dalam pembuatan obat, efektivitasnya setidaknya 10 kali lipat dari yang terakhir.
Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun ini ketika dia hanya dengan santai mencari herbal. Selanjutnya, ramuan ini berusia 15 tahun. Hanya dengan ini sendiri menentukan nilai luar biasa itu. Jika Zhao Ya menggunakan Frigid Sun Grass untuk memelihara meridiannya, dia masih memerlukan augmentasi dari beberapa cara lain untuk berhasil mengubah teknik kultivasinya. Namun, dengan tangkai Frigid Sun Grass ini, masalah tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Dia bahkan tidak membutuhkan augmentasi dari cara lain. Ini adalah ramuan obat yang paling cocok untuknya, tidak ada pertanyaan tentang itu. Bungkus tangkai ini untukku. Meskipun dia gelisah, wajahnya masih tetap tanpa ekspresi saat dia dengan santai mengembalikannya ke penjual. Jika pihak lain menyadari bahwa ini adalah tangkai induk dan bukan yang sakit-sakitan, harganya akan langsung melonjak 10 kali lipat dan meskipun demikian, dia mungkin masih tidak dapat membelinya darinya. Sebagai anak muda 4 milik yang tumbuh di dunia beradab modern, dia tidak akan melakukan ketidakadilan ketika dia bisa mendapatkan keuntungan dari sesuatu. Four Harvest mengacu pada mimpi, moral, budaya dan disiplin. Berasal dari Deng Xiaoping pada tahun 1980. 50 koin emas. Melihat betapa bagusnya pakaian pemuda itu, dia berpikir bahwa dia akan membeli beberapa tangkai. Dia tidak berharap bahwa dia hanya akan membeli yang sakit-sakitan. Mengerucutkan bibirnya, dia membungkusnya dengan santai, kehangatan dari sebelumnya menghilang di wajahnya. Bahkan seorang vendor menilai pelanggannya sendiri saat melakukan penjualan. Orang di depannya bahkan tidak mau membeli ramuan obat yang bagus, sehingga jelas terlihat bahwa dia adalah pria yang malang. Karena itu masalahnya, itu hanya akan membuang-buang waktu untuk mencoba membujuknya sebaliknya. Baik, meraih ramuan itu, Zhang Xuan merogoh sakunya dan kecanggungan segera terlihat di wajahnya. Karena terlalu asyik di perpustakaan, dia lupa soal uang, sebagai guru tingkat rendah, upahnya rendah. Lebih jauh lagi, karena mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, kekayaannya dihukum berat, dengan kata lain, dia bahkan tidak memiliki 10 koin emas di sakunya, tak perlu dikatakan, 50. Apakah ada yang salah? Merasa ada sesuatu yang salah dari wajahnya, si penjual bertanya. Batuk-batuk, bisakah kamu menjualnya kepadaku seharga 8 koin emas? Zhang Xuan menghitung koin emas yang dia ambil dari sakunya dan hanya ada 8. 8. Kamu pasti bercanda. Karena kamu tidak membawa uang, mengapa kamu mencoba membeli apapun? Melihat beberapa koin yang diletakkan di telapak tangan pihak lain, pemilik vendor berada di ambang melakukan jungkir balik dan jatuh ke lantai. Dia telah bertemu dengan pelanggan yang kikir, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pelanggan yang begitu kikir. Mencoba membeli Frigid Sun Grass hanya dengan 8 koin emas. Anda pasti sedang bermimpi. Bahkan jika tangkai ini sakit-sakitan, harganya masih jauh melebihi harga ini. Mengambil kembali ramuan itu, dia melambaikan tangannya dengan tatapan kesal, enyahlah jika kamu tidak punya uang. Aku tidak punya usaha untuk berdebat denganmu tentang ini. Petik 2. Batuk-batuk. Memang benar saya tidak membawa cukup uang, tetapi apakah Anda yakin tidak ingin menjualnya kepada saya? Melihat sikap penjual, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Bahkan jika tangkai ini terlihat mengerikan, itu masih mengandung khasiat obat. Paling buruk, itu masih bisa dijual seharga 30 atau 40 koin emas. Namun, Anda menawari saya 8 koin emas. Sungguh lelucon. Cepat pergi, atau kalau tidak, saya akan memanggil tim penegak keamanan. Melihat bagaimana orang ini enggan pergi meskipun bangkrut, dia dengan marah mengusirnya. Untuk mencegah orang memaksa orang lain untuk membeli atau menjual barang, serta untuk mencegah pembuat onar, sebagian besar kota komersial besar mengoperasikan tim patroli penegakan keamanan di sekelilingnya. Selama seseorang memanggil mereka, mereka akan muncul dengan cepat. Bahkan jika Anda seorang ahli ranah Fighter 5 dan Dingli, Anda akan diusir dari kota komersial secara instan. Selanjutnya, melakukan tindakan pada tim penegak keamanan berarti melakukan tindakan di seluruh kota komersial. Biasanya, tidak ada yang punya nyali untuk melawan mereka. Setelah melihat bagaimana orang ini menolak untuk pergi meskipun tidak memiliki cukup uang, dia yakin bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi, dia membuka mulutnya untuk memanggil tim penegak keamanan. Jangan panggil tim penegak keamanan, saya sangat tertarik untuk membelinya. Zhang Xuan menyela dia. Dengan tatapan tenang dan mantap, dia terkekeh pelan, saya mungkin tidak punya cukup uang, tetapi saya di sini bukan untuk membuat masalah. Apakah Anda percaya bahwa jika saya membuka mulut, Anda tidak hanya akan bersedia menjualnya? Kepada saya, Anda bahkan akan menawarkan untuk memberikannya kepada saya secara gratis. Petik 2. Berikan kepadamu secara gratis. Apakah kamu masih di tengah-tengah tidurmu? Penjual tidak menyangka pria malang itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menatap pemuda di depannya dengan sikap seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan mencibir dengan dingin. Jika aku benar-benar memberikannya kepadamu secara gratis, aku akan memanggilmu kakek. Petik 2. Menurutnya, orang ini harus memiliki skrup yang longgar. Tidak menyebutkan bagaimana dia tidak membawa cukup uang untuk membeli barang,
dia bahkan berpikir bahwa dia akan memberikannya secara gratis. Saya tidak gila, mengapa saya memberikannya kepada Anda secara gratis? Kamu pikir kamu siapa? Panggil aku kakek. Kamu tidak perlu melakukan itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke penjual dengan senyum cerah dan berkata, Anda akan memberikannya kepada saya secara gratis karena saya berkata begitu. Jika Anda meragukan kata-kata saya akan mengambil 2 langkah. Batuk-batuk, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah aku memberimu pukulan. Bab 40, Tuan ada di sini. Guru ada di sini. Beri aku pukulan. Penjual tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Memang, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Kamu mencoba membodohiku. Melihat ekspresi serius di wajah orang lain, kemarahan penjual melonjak dan dia mengepalkan tangan ke arah Zhang Xuan. Dia telah melihat orang gila sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang gila seperti itu. Anda masih ingin saya membiarkan Anda memberi saya pukulan. Mengapa aku tidak memukulmu sampai mati saja? Menempatkan semua kekuatannya ke dalam rutinitas pukulannya, angin berdesir dari kekuatan pukulannya, sehingga memperlihatkan tingkat kultivasinya. Pejuang 3 dan panggung utama ranah Zenki. Tidak buruk. Tersenyum tipis, Zhang Xuan menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan itu. Dia telah mencapai puncak ranah Fighter 5 dan Dingli. Tentu saja, kekuatan seorang Fighter 3 dan Primary Stage tidak akan bisa melukainya. Tidak, dia berasumsi bahwa pemuda itu ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah, jadi dia berpikir bahwa dia hanya akan menjadi berandalan tanpa kultivasi. Namun, setelah melihatnya menghindari serangannya dengan mudah, dia segera menyadari bahwa kultivasi pemuda itu berada pada level yang lebih tinggi darinya. Penjual berhenti karena kebingungan menguasainya. Seseorang yang setidaknya telah mencapai level Fighter 3 dan tidak mungkin benar-benar mencoba membeli barang hanya dengan 8 koin emas. Jika saya tidak salah, Anda berasal dari Xia Pingyi. Saat penjual bergerak, sebuah buku tentangnya dikompilasi di Library of Heaven's Path. Mendapatkan apa yang dia inginkan, Zhang Xuan tersenyum tipis. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Penjual terkejut. Xia Pingyi adalah salah satu kota provinsi di sekitar Tianxuan Royal City. Ini bukan kota besar dan setidaknya ada 80 kota seperti itu di sekitar ibu kota. Vendor bingung bagaimana Zhang Xuan bisa menunjukkannya secara akurat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah untuk mempelajari penampilannya, tetapi sepertinya tidak ada ciri-ciri yang menentukan pada dirinya yang akan mengungkapkan tempat asalnya. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Zhang Xuan mengaktifkan mode keren acting ini. Dia melihat ke pihak lain sekali lagi dengan sikap tenang dan bermartabat. Setengah tahun yang lalu, Anda mungkin menghadapi bahaya di hutan Tianxuan dan digigit oleh ular bambu dingin. Meskipun Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda, ginjal Anda rusak. Kalau aku tidak salah, ketika kamu melakukan itu, sulit bagimu untuk menunjukkan kejantananmu. Petik 2. Kamu. Penjual terhuyung mundur. Matanya melebar begitu besar sehingga hampir jatuh ke lantai. Memang benar dia digigit oleh ular bambu dingin di hutan Tianxuan setengah tahun yang lalu. Setelah itu, bagian kedua dari kata-kata Zhang Xuan juga benar. Namun, selain dia dan wanita dari rumah bordil, dia tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Bagaimana pemuda ini mengetahuinya? Mungkinkah dia seorang peramal? Seseorang yang mampu meramal masa depan? Penjual masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa? Apa kata-kataku salah? Melihat ekspresi di wajah pihak lain, Zhang Xuan tahu bahwa apa yang tertulis di Library of Heaven's Path tidak salah. Karena itu, dia menunjukkan ekspresi kasihan dan berkata, jika Anda menemukan apa yang saya katakan tidak akurat, saya dapat melakukannya tanpa ramuan obat dan pergi sekarang. Namun, satu-satunya kesempatan Anda untuk mengatasi masalah Anda juga akan hilang. Kamu tidak akan bisa menjadi laki-laki mulai sekarang dan seterusnya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang. Aku, Gongzi, jangan pergi. Gongzi tanda hubung lebih besar dari tuan-tuan. Mendengar bahwa pihak lain mampu merawatnya, tubuh penjual itu gemetar karena gelisah saat dia buru-buru maju selangkah. Bisakah kamu benar-benar memperlakukanku? Petik 2. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan potensi seseorang. Hari-hari ini, dia tidak berani menanggapi ajakan teman-temannya, takut masalahnya terungkap di depan mereka. Menderita secara diam-diam, dia telah mencari banyak dokter yang berbeda, tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa gejalanya sulit diobati dan satu-satunya solusi adalah amputasi. Dia tidak berani percaya bahwa pembeli biasa akan menunjukkan masalahnya secara langsung dan bahkan mengklaim bahwa dia mampu menanganinya. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku. Namun, karena saya bisa memberitahu apa yang salah dengan Anda, tentu saja, saya juga punya cara sendiri untuk mengobatinya. Zhang Xuan menyatakan, Gongzi, aku memohon padamu untuk membantu merawatku. Selama kamu bisa merawatku, tidak hanya satu batang Frigid Sun Grass, kamu bisa mengambil semua ramuanku. Penjual itu menerjang ke depan dengan panik, permohonan di matanya jelas terlihat.
Ada terlalu banyak orang luar biasa di dunia. Kata-kata pemuda itu logis karena dia bisa melihat melalui masalahnya, dia pasti punya cara untuk mengobatinya. Selain itu, dia tidak punya pilihan untuk menggenggam setiap sedotan harapan yang bisa dia temukan. Bagaimanapun, ini menyangkut kebahagiaan masa depannya. Kamu digigit oleh ular bambu dingin. Makhluk ini secara inheren memiliki atribut dingin. Ketika Anda digigit olehnya, energi dingin masuk ke tubuh Anda, menyebabkan Anda kehilangan fungsi fisik Anda. Lebih jauh lagi, itu tidak dapat dihilangkan oleh ramuan obat apapun, sehingga bahkan beberapa apoteker akan merasa tidak berdaya di hadapannya. Petik 2. Namun, yang aneh dari ular ini adalah meskipun seluruh tubuhnya dingin, empedunya hangat. Selama Anda menemukan ular lain, membunuhnya dan memakan empedunya, Anda dapat mengeluarkan energi dingin dari tubuh Anda sepenuhnya. Ginjalmu yang rusak akan pulih secara bertahap dan kamu akan dapat menunjukkan kejantananmu sebagai seorang pria sekali lagi. Petik 2. Zhang Xuan berkata, ada banyak penangkal racun ular bambu dingin, namun penawar terbaik dari semuanya terletak pada tubuhnya. Empedunya adalah inti untuk menangkal energi dinginnya yang unik. Ini tertulis di salah satu manual di Paviliun Kompendium Hongtian. Setelah memikirkan ular bambu dingin, informasi ini muncul di benaknya. Ini juga alasan mengapa dia hanya menyebutkan kantong empedu ular bambu dingin. Jika tidak, dengan kemampuan Library of Heaven Spot untuk menampilkan kekurangan yang tak terhitung banyaknya, ada banyak solusi yang bisa dia berikan, dia tidak perlu secara spesifik memilih yang satu ini. Memakan empedu ular-ular bambu dingin. Penjual masih dalam keadaan tidak percaya. Sangat sederhana. Jika ini benar, mengapa tidak satu pun dari banyak dokter yang dia kunjungi mengatakan demikian? Seharusnya ada ular bambu dingin yang dijual di kota komersial ini. Jika Anda meragukan kata-kata saya, Anda dapat membeli salah satunya dan mencobanya sekarang. Saya hanya akan pergi setelah kami memverifikasinya. Zhang Xuan berkata, ramuan obat bukan satu-satunya barang yang dijual di kota komersial Tianyu, ada juga semua jenis harta, binatang buas, dan hewan. Ular bambu dingin adalah salah satu binatang buas tingkat bawah. Meskipun mengandung racun mematikan di dalamnya, itu dapat digunakan dalam meramu obat-obatan, jadi ada orang yang menjualnya di sini. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah ragu-ragu sejenak, penjual itu berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sangkar dan ular bambu dingin melilit di dalamnya. Sebagai pejuang ranah Zenki, selama dia siap, membunuh ular bambu dingin bukanlah tugas yang sulit. Tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan empedu ular. Tanpa ragu, vendor langsung menelannya. Tidak, segera, mata vendor menyala. Vendor tampaknya sudah mendapatkan jawaban apakah obatnya berfungsi atau tidak. Saya berterima kasih kepada Gongzi atas bantuan Anda. Rumput matahari dingin ini milikmu. Dengan matanya yang bersinar karena kegembiraan, penjual itu hampir berlutut dengan rasa terima kasih dari kegembiraan yang mengalir melalui dirinya. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Bahkan, ada masa ketika dia tidak ingin hidup lagi. Untuk mengobati kekurangannya ini, dia menghabiskan beberapa tahun dari tabungannya dan tidak akan pernah dia berharap untuk diperlakukan begitu saja. Lihat, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis. Zhang Xuan membantu dirinya sendiri dengan hadiah dermawan dari vendor dan meraih kotak berisi rumput matahari dingin. Pengetahuan adalah jenis kekayaan juga. Wajar bagi Zhang Xuan untuk menerima kompensasi dari vendor setelah menyelesaikan penyakit yang mengganggunya. Gongzi, saya minta maaf atas ketidakmampuan saya karena tidak menyadari kemampuan Anda, saya mohon pengampunan Anda. Penjual menggaruk kepalanya karena malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan dengan tegas bahwa jika dia memberikan rumput matahari dingin kepada Zhang Xuan secara gratis, dia akan memanggilnya kakek. Dia tidak akan pernah berharap kata-kata Zhang Xuan benar-benar menjadi. Tidak apa, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu masalah kecil. Tepat ketika dia akan pergi, kerumunan orang tiba-tiba berlari ke depan, wajah mereka merah karena gelisah. Cepat, Tuan Mo yang ada di sini. Seseorang akan dapat makmur melalui bimbingan guru Moyang. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kali ini, selama itu adalah harta yang guru Mo yang menilai untukku, aku akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Petik 2. Memang, saya merasa menyesal setelah melewatkan kesempatan itu sebelumnya. Kerumunan berdiskusi saat mereka berlari. Apa yang terjadi? Melihat bagaimana orang banyak gelisah seolah-olah bintang telah tiba, Zhang Xuan bingung. Tuan Mo yang telah datang. Bahkan mata penjualnya bersinar dengan kegembiraan.